mute biar bisa kedengeran nih semangatnya teman-teman yang mau belajar malam hari ini. Aku tanya sekali lagi ya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sip. Alhamdulillahirrabbilalamin. Malam ini Allah izinkan kita lagi buat ketemu bareng di Zoom meeting ini meskipun jaraknya jauh, tapi kita bisa ketemu di sini, mau belajar bareng lagi, ngobrol-ngobrol bareng lagi, tanya jawab bareng lagi di acara Muslimah Development Series sesi keempat. Tepuk tangan dulu dong, mana reactionnya? Reactionnya dong, mana tepuk tangan? Oke. Sebelumnya, perkenalkan dulu nih. Nama saya Nabila. Teman-teman boleh panggil saya Bella aja. Bella, B-E-L-A. L-nya satu aja, nggak usah banyak-banyak. Oke. Halo Kak Bella. Hai, salam kenal ya semuanya. Udah 62, ayo terus nih, 100 kan ya kemarin ya? Iya. Oke, jadi malam hari ini teman-teman akan ditemenin sama saya sampai pukul 21.45. Kita akan belajar bareng, kita akan diskusi bareng, tanya jawab, dan lain-lain lah. Curhat-curhat juga boleh. Oke, sebelumnya kita berdoa dulu yuk teman-teman. Supaya niat kita belajar ini lurus lillahi ta'ala karena Allah. Semoga ilmu yang kita dapat pada malam hari ini bisa dioptimalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yuk berdoa dari rumah masing-masing, berdoa dipersilahkan. Amin ya rabbal alamin. Oke. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Boleh chat di kolom chat di bawah ini. Gimana kabarnya? Coba di chat. Apakah sehat? Atau ada yang lagi kurang sehat? Atau ada yang lagi sedih? Atau biasa-biasa aja? Coba. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah baik dan kenyang. Alhamdulillah lagi hujan. Oh sama, Bekasi juga lagi hujan. Agak masuk angin. Masya Allah semoga cepat lekas sembuh ya. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah lapar. Belum makan ya. Oke nanti habis ini makan ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah ya. Diberikan kesehatan, lahir dan batin, jiwa raga, fisik dan rohani. Amin ya rabbal alamin. Apapun kondisinya alhamdulillah ya. Betul. Oh ya teman-teman, kita doain yuk teman-teman kita di luar sana yang lagi sakit. Ada salah satu peserta dari Muslimah Development Series ini yang sedang diberi ujian sakit oleh Allah. Kita doakan semoga Allah segera angkat sakitnya, semoga diberikan kesembuhan dan tidak meninggalkan sisa apapun. Yuk kita berdoa dari rumah masing-masing, berdoa dipersilahkan. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman juga harus ingat ya, harus selalu jaga kesehatan karena kan ini masih musim Covid nih. Teman-teman harus jaga kesehatan, makan yang bergizi, terus jaga jarak, pakai masker jangan lupa dan hindari kerumunan, jangan main-main ngumpul-ngumpul dulu deh pokoknya deh. Harus benar-benar jaga kesehatan banget ya. Oke, sekarang aku mau tanya lagi, gimana perasaannya teman-teman setelah mengikuti 3 sesi ini? Kan kemarin tuh yang sesi pertama, kita kan udah bahas tentang sejarah muslimah dari masa ke masa. Bagaimana perlakuan tiap agama memperlakukan muslimah nih. Dan memang yang paling memuliakan muslimah itu adalah di agama Islam ya, Masya Allah, sungguh memuliakan wanita banget. Terus kemudian di sesi yang kedua itu kita kan bahas tentang bagaimana mendesain karir sebagai seorang muslimah, merancang prioritas, terus nyusun prioritas karir. Terus yang di sesi 3 itu kita bahas tentang bagaimana caranya menjadi produktif muslim dan mindfulness muslim. Nah, teman-teman apa nih yang dirasain setelah mengikuti 3 sesi materi tersebut? Boleh dong ditulis di kolom chat, apakah hidupnya semakin terarah atau aduh aku masih bingung nih Kak, gimana dong, masih nggak tahu dia mau kemana nih hidupnya. Boleh dong ditulis apa yang teman-teman rasain setelah mengikuti 3 sesi materi kemarin. Coba ditulis di kolom chat ya.
Yuk, dalam hitungan 3, 2, 1, ketik. Ayo, mana nih? Gimana nih rasanya? Masya Allah. Alhamdulillah tercerahkan, tinggal eksekusi, Masya Allah. Jadi lebih sadar, Masya Allah. Apalagi lebih ringan dan lebih konsisten, Masya Allah. Alhamdulillah jadi semangat menjalankan semuanya. Mana tuh? Wah, berkontemplasi cukup lama, Kak. Sampai baru tadi siang selesai 3 worksheet. Masya Allah, keren banget. Alhamdulillah ada semangat menjalani hidup. Mantap, Masya Allah. Berarti sudah mulai tercerahkan ya. Alhamdulillah semangat. Rasanya seperti ditampol. Aduh, tampol bolak-balik ya. Lebih yakin hidupnya. Alhamdulillah, Masya Allah. Semua inputnya positif berarti ya teman-teman ya. Alhamdulillah. Oke. Sip. Oke teman-teman, sambil kita review materi ketiga yang kemarin, kita mau main games dulu nih. Teman-teman bisa tulis di akun Google-nya masing-masing, joinmyquiz.com. Yuk buka Google-nya, diketik joinmyquiz.com. Aku share screen ya. Oke. Ini dia. Sudah? Join my quiz. Udah kelihatan teman-teman di layar HP? Kelihatan? Sudah, Kak. Sudah. Oke, enter join kodenya 738684. Ya. Lagi 738684. Oke, baru 2. Ayo lagi yang mana? Mbak Fitria Urba. Saudaranya Nafa Urba, Mbak. Mantap. Runner nih ya, Kak. 2 orang runner. Woi, runner nih. Yuk, mana lagi? 5. Yuk, yang lain yuk. Pesertanya. Yuk, paling ke tengahnya nih. Yuk, terus. Sim, Mars. Waduh, dari planet Mars. Ika, Hasna, Danti. Teman-teman kalau bisa pakai nama sendiri yuk. Iya, pakai nama teman-teman sendiri ya. Mbak Ima, Nabila kembaranku. Kembaran Mbak Nabila. Nanti Mbak Najwa, Amel. Zakia. Oke, yuk, mana lagi nih? Siapa yuk? Aduh, siapa ya? Ayo, kita juga nggak tahu nih. Mbak Dwi, Mbak Aulia. Yuk, 27 peserta. Lagi, mana lagi? Ayo, dibuka Google-nya masing-masing. Jangan pakai Google tetangga ya. Pakai Google-nya sendiri aja. Joinmyquiz.com, diketik. Aku kayak mau jualan nih. Kemudian enter join kodenya 738684. Oke, lagi. Terus dalam hitungan ke 10, 9, 8, 7, terus, 6, 5, lagi, 4 setengah, 38 orang, ayo lagi. 4, 3, 2, 1. Oke, cukup. Kita mulai aja ya teman-teman. Oke, yang lain biar menyusul. Dijawab. Oh.
Mbak Fatimah Najma. Mbak Fatimah Najma nomor 1. Oke. Kasih tepuk tangan dong. Mana reaction tepuk tangannya teman-teman? Wih, kasih reaction. Keren. Mbak Fatimah Najma berhak mendapatkan hadiah untuk tanya jawab langsung dengan pemateri di akhir acara. Akhir acara. Yeay. Nanti Mbak Fatimah boleh nanya apapun, boleh curhat sedikit-sedikit boleh, asal nggak sampai pagi aja curhatnya ya, Mbak. Oke, teman-teman. Aku mau kenalin dulu nih pemateri kita pada malam hari ini. Kita sapa-sapa sedikit ya. Assalamualaikum Teh Novi. Sudah hadir? Teh Novi apakah sudah hadir? Assalamualaikum Teh Novi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Hai Teh Novi. Aku mau kenalin sedikit ya. Teh Novi ini berasal dari Bandung, makanya panggilnya Teteh. Kalau dari Jawa Mbak. Kalau enggak Embo, enggak ya Mbak. Masya Allah. Teh Novi ini seorang psikolog teman-teman. Calon masih sekolah. Oh iya, calon psikolog. Masya Allah. Doain ya semuanya. Amin, semoga lancar ya Teh ya. Dan juga Teh Novi ini penulis teman-teman. Salah satu bukunya berjudul Heal Yourself. Dan Teh Novi ini founder dari healyourself.id. Teman-teman bisa lihat di Instagramnya @tehnovioktaviani dan healyourself.id. Oke, boleh kalau mau kepoin bisa langsung aja cari-cari di Instagramnya ya. Oke, Teh Novi gimana, sudah siap malam ini mau membagikan ilmunya? Masya Allah. Siap sekaligus deg-degan sih sebenarnya. Oh, Masya Allah. Santai. Bismillah ya. Oke, kita langsung mulai aja teman-teman. Teh Novi mau share screen sendiri atau aku yang share screen? Aku aja sendiri deh. Oke deh. Iya. Sebelumnya mau nyapa dulu, ini ada sekitar 96 partisipan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Gimana kabarnya pada malam hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah. Kalau di rumah saya ini lagi hujan terus nih Kak, dari siang sampai sekarang ini masih hujan terus, jadi cuacanya lagi dingin banget gitu. Kayaknya emang cocok untuk bahas sesuatu yang berhubungan dengan healing, dengan jiwa dan lain-lain gitu ya. Nah, kalau di tempatnya Kak Nabila atau di teman-teman hujan nggak? Hujan Teh, sama. Di Bekasi lagi hujan nih. Rintik-rintik sendu dari siang. Iya, mudah-mudahan memang kita dapat keberkahannya hujan nih pada hari ini dengan belajar sama-sama, dan juga katanya kan hujan ini waktu yang tepat untuk berdoa ya gitu. Semoga apapun yang sedang teman-teman doakan pada malam hari ini menjadi sesuatu yang Allah dengar dan juga kabulkan. Amin. Wah, banyak yang bilang hujan nih, cina semoga hujannya nggak di pipi. Nggak di pipi, Masya Allah. Ya, sebelumnya kan saya pernah ngisi di sesi pertama ya, yang Heal Your Insecurities. Nah, apakah partisipan di kelas ini adalah partisipan yang sama dengan sesi sebelumnya atau ternyata berbeda? Sama Teh, sama. Ada juga tambahan-tambahan yang lain. Oke, berarti kurang lebih udah pada kenal ya. Kalau belum kenal, salam kenal semuanya. Saya Novi Oktaviana Mufti dari healyourself.id, seperti yang tadi sudah disampaikan sama Kak Nabila ya. Udah pada follow belum? Follow. Ayo. Ya. Iya, insya Allah di sana banyak banget tulisan-tulisan, ataupun kami juga sering mengadakan acara yang berhubungan dengan mental health dari sudut pandang Islam gitu. Nah, insya Allah pada malam hari ini saya akan membawakan satu topik yang sebetulnya ini merupakan topik yang baru, sebelum pernah dibawakan di kelas lainnya gitu ya. Namanya adalah Islamic Healing for Barokah Life. Jadi sebenarnya ketika membuat materi ini gitu ya, saya tuh punya banyak perasaan gitu. Yang pertama adalah kembali mengingat hal-hal esensial yang perlu diingat dalam hidup, dan yang kedua adalah saya jadi amazing sendiri nih sama Islam dan juga Al-Quran. Nah, nanti di materinya insya Allah akan saya jelaskan kepada teman-teman semua. Semoga semuanya nyimak ya. Kalau bisa semuanya on kamera supaya nggak ngantuk, dan juga bisa mempertahankan konsentrasi sampai dengan
Oke. Sambil saya share screen materinya ya. Oke, siap Teh. Dipersilahkan. Apakah sudah terlihat screen-nya? Sudah. Terlihat Teh, mantap. Iya, sudah ya. Insya Allah nanti malam hari ini saya akan membawakan sekitar 20 slide. Harapannya memang waktunya cukup gitu ya, karena tadi pas bikin materi saya sempat mikir, aduh khawatirnya extend nih gitu. Nah, mohon maaf kalau misalkan ternyata nanti kita akan extend beberapa menit, itu semoga tidak menjadi masalah bagi teman-teman, karena harapannya adalah materinya bisa tersampaikan semua. Nah, sebelumnya, sebelum saya membahas lebih lanjut, saya juga mau menunjukkan satu buku. Kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Judulnya The Prick of the Thorn yang ditulis oleh Dr. Aisyah Utz yang menjadi acuan untuk saya dalam membuat materi ini. Gitu. Jadi ceritanya dulu saya beli buku ini tuh tanpa tahu gitu kira-kira bakal jadi apa ya buku ini gitu. Tapi ternyata ketika membuat materi ini saya jadi terinsight bahwa emang investasi leher ke atas atau investasi terhadap ilmu itu merupakan sesuatu yang akan berguna meskipun tidak pada saat itu juga, tapi kemudian bisa berguna di kemudian hari. Nah, sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan menundukkan tidak hanya kepala tapi juga jiwa kita. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk bisa belajar dan berdiskusi pada malam hari ini. Dan yang terpenting adalah semoga Allah juga meridhoi agar apa yang kita bicarakan pada malam hari ini bisa menjadi sesuatu yang membuat kita tuh merasa terbantu gitu ya dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, apa aja sih yang akan dibahas dalam materi pada malam hari ini? Iya. Kelihatan gerak nggak slide-nya atau tadi nge-freeze? Gerak kok, Kak. Gerak ya, iya. Oke, yang pertama nanti kita akan bahas tentang what makes human human. Sebetulnya apa sih yang menjadikan kita sebagai manusia ini dibilang manusia gitu. Nah, lalu yang kedua, cukupkah jika hanya sehat fisik? Yang ketiga, sakit fisik versus sakit psikis. Yang keempat, the nature of this life. Yang kelima, dari mana sih ujian ini datang gitu ya. Yang keenam, healing yang mendatangkan keberkahan sesuai dengan judul kelas kita pada malam hari ini dan metode healing dalam Islam. Oke. Nah, yang pertama yang ingin saya bahas adalah sebetulnya apa sih yang menjadikan diri kita ini dibilang sebagai seorang manusia. Nah, ini tuh ternyata juga pernah menjadi perbincangan yang kemudian dibicarakan oleh para ilmuwan sejak dahulu kala, terutama memang yang ada di ranah psikologi sampai dengan sekarang di ranah psikologi Islam. Nah, kalau dulu mungkin kita hanya mengenal bahwa manusia ini terdiri atas fisik saja atau raga saja, tapi kemudian ada penelitian-penelitian lanjutan yang mengatakan bahwa sebetulnya manusia ini tidak hanya terdiri dari fisik atau raga, tapi kemudian juga ada psikis atau juga jiwa. Nah, kemudian lebih ke kekiniannya gitu ya, lebih ke tahun-tahun sekarang, ternyata ditemukanlah komponen lain yang menjadi penyusun manusia. Nah, bagian ini saya mendapatkan insight atau pembelajaran dari guru saya, yaitu Pak Bagus Riono, yang memang konsentrasinya di psikologi Islam ya. Beliau mengatakan bahwa sebetulnya struktur dari manusia ini atau komponennya itu adalah terdiri dari kognitif, afektif, konatif atau psikomotor, dan juga spiritual. Nah, mungkin bagi teman-teman psikologis pernah ya mendengar istilah-istilah ini, atau bahkan teman-teman yang berkecimpung di dunia pendidikan juga mungkin pernah mendengar istilah ini ya. Nah, cuman untuk teman-teman yang baru tahu, wah ini istilah apa ya gitu. Nah, intinya kognitif ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan intelektual, afektif ini berhubungan dengan perasaan, sementara konatif atau psikomotor adalah sesuatu yang berhubungan dengan perilaku atau sesuatu yang kita lakukan, sementara spiritual seperti yang kita ketahui adalah hakikatnya hubungan kita dengan Allah sebagai seorang manusia.
Jadi sebetulnya ada perbedaan antara spiritualitas dengan religiusitas. Kalau spiritual ini lebih kepada spirit atau semangat yang timbul dari dalam jiwa kita, sementara religiusitas ini lebih kepada hal-hal yang bersifat ibadah yang kita lihat, atau misalkan hal-hal yang rutinitas, atau misalnya sholat kan terlihat ya gitu, tapi spiritual yang kita maksud di sini adalah keimanan. Jadi kita bisa membedakan antara religiusitas dengan spiritualitas, di mana religiusitas ini lebih kepada aktivitas-aktivitasnya, sementara spiritualitas itu lebih kepada bagaimana jiwa kita terpaut kepada Allah, atau yang kita sebut sebagai iman. Apakah saya menjelaskan terlalu cepat nggak nih? Aman kok Teh, aman. Aman ya. Nanti kalau terlalu cepat bilang aja ya, karena biasanya kalau lagi bersemangat jadi nggak kerasa. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Ya. Nah, mengacu pada komponen manusia tadi, kita kemudian mendapatkan sebuah pertanyaan. Cukupkah hanya sehat secara fisik gitu ya? Karena selama ini kebanyakan orang mengkaitkan istilah atau terminologi sehat ini dengan sesuatu yang berhubungan dengan fisik gitu, sehingga sehat dan sakit itu dipandang sebagai kondisi apakah kita memiliki sebuah penyakit fisik ataupun tidak. Nah, tapi kemudian WHO ini melakukan elaborasi atau pengembangan dari definisi sehat itu sendiri, bahwa sehat itu sebetulnya bukan hanya kondisi terbebas dari penyakit fisik, namun juga keadaan yang terintegrasi atau menyeluruh antara kesehatan fisik, kesehatan psikis, dan juga kesejahteraan sosial. Jadi kalau misalnya kita sehat nih secara fisik gitu ya, kita tidak sedang demam, kita tidak punya penyakit-penyakit yang serius gitu, tapi kemudian kita ini lonely, misalkan mengalami loneliness gitu, atau merasa sendiri, atau kemudian kita punya trauma yang belum terselesaikan, atau juga misalkan kita lagi stres gitu ya. Apakah itu disebut sehat gitu ya? Nah, ketika mengacu pada definisi ini, sebetulnya itu belum bisa dikatakan sehat, karena sehat ini harus merupakan sebuah kondisi yang terintegrasi. Begitu juga dengan misalnya kita ini sehat secara fisik, lalu kita juga sehat secara psikis atau psikologis, tapi ternyata kita punya banyak masalah sama tetangga gitu, atau secara kesejahteraan sosial ini kita tidak sejahtera gitu. Nah, itu tidak bisa disebut sehat ya, teman-teman. Kemudian, mengacu pada adanya komponen spiritual yang tadi kita bahas di slide sebelumnya, maka sehat adalah juga tentang baiknya kondisi spiritual kita. Atau sebagai seorang muslim, kita mengenal adanya hablum minallah atau hubungan yang baik dengan Allah gitu. Iya. Punten, ini garisnya dari mana ya adanya? Aku pencet itu kayaknya Teh. Bisa Iya di ya. dari situ, ha? Kayaknya tadi ada yang kepencet mungkin ya. Mudah-mudahan garisnya ini tidak mengganggu ya, karena saya juga nggak tahu nih gimana cara menghapusnya. Gitu. Nah, kemudian secara kita membahas mengenai sehat dan sakit ini, sebetulnya jadinya kita berandai-andai gitu ya, mungkin nggak sih orang ini sakit hanya secara fisik atau sakit hanya secara psikis gitu. Nah, sebetulnya kan ini merupakan sesuatu yang menjadi apa ya, pertanyaan ketika kita sudah mengetahui bahwa oh ternyata komponen diri kita atau komponen penyusun diri kita ini tidak hanya fisik atau raga saja, tapi kemudian ada fisik psikis juga. Nah, ada satu ayat di dalam Al-Baqarah ayat 155 yang mungkin ini juga merupakan ayat yang sudah sering didengar oleh teman-teman semua, di mana ayat ini mengatakan bahwa dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, nah ini yang di bold ya, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ketakutan itu kan sebetulnya sesuatu yang berhubungan dengan psikis ya. Nah, kelaparan itu berhubungan dengan fisik. Kekurangan harta itu adalah fisik juga. Kekurangan buah-buahan itu juga fisik. Tapi kemudian tadi ketakutan dan jiwa ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan psikis kita gitu. Sehingga sebagaimana Allah dapat menguji kita dengan sakit secara fisik, misalnya Allah menjadikan kita demam, atau Allah membuat kita berhadapan dengan penyakit serius seperti misalkan diabetes, kanker, talasemia, dan lain-lain. Nauzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita dilindungi.
Tapi kemudian itu pun yang membuktikan bahwa Allah juga dapat menguji kita loh dengan sakit psikis yang lain gitu. Nah, berkaitan dengan hal ini, nanti insya Allah besok di IG Live-nya Heal Yourself saya akan membahas mengenai depresi, yang kemudian di situ juga akan dibahas mengenai depresi ini adalah sebetulnya cara Allah menguji seorang manusia dengan menghadirkan sakit psikis. Nah, bagi teman-teman yang penasaran atau kemudian yang pengen tahu lebih lanjut tentang depresi, teman-teman boleh join di IG Live-nya Heal Yourself di besok jam 19.30. Nah, kesimpulan dari slide ini adalah bahwa sakit dan fisik dan psikis adalah bentuk ketetapan Allah atas seorang manusia gitu. Jadi ketika Allah memberikan kita demam gitu kan, itu merupakan takdir kita atas sakit fisik yang kita terima. Lalu kemudian pada suatu ketika Allah menakdirkan kita untuk merasakan stres atau bahkan depresi dan lain-lain, sebetulnya adalah kehendak Allah juga untuk menguji kita dengan jenis sakit psikis. Nah, kenapa sih ada yang namanya sakit fisik dan juga sakit psikis? Hal ini bisa kita pahami dengan mengacu pada the nature of this life, atau sebetulnya nature-nya secara alamiahnya hidup kita ini seperti apa sih? Untuk ini saya mengutip satu quotes yang bagi saya sih sangat inspiring sekali ya gitu, dari Dr. Aisyah Utz dalam The Prick of the Throne, atau dalam buku yang tadi sempat saya tunjukkan gitu ya. Nah, di sana Dr. Aisyah Utz ini mengatakan bahwa our existence on this earth is destined to be a constant series of trials and tribulation, hardship and challenge. Jadi sebetulnya memang sudah dari sananya kita ini hidup untuk mengalami ujian-ujian, tantangan, dan juga sesuatu yang berat gitu. Karena memang kalau saya boleh memberikan istilah, dunia ini sebetulnya adalah ruang kelas raksasa. Namanya ruang kelas, disitulah kita mendapatkan pembelajaran, kemudian juga kita mendapatkan ujian, dan seterusnya. Sehingga jika kita ingin melarikan diri, nih ya, misalkan, atau kita berharap adanya kehidupan yang stress-free, misalkan, di mana sih kira-kira kita bisa mendapatkannya gitu ya? Karena sebetulnya kehidupan yang stress-free ini tidak akan pernah ada, mengingat bahwa the nature of this life, bahwa hidup kita di dunia ini adalah seperti sedang berhadapan dengan ruang kelas raksasa. Oke, berkaitan dengan ruang kelas raksasa tadi, sebetulnya dari mana sih ujian ini datang gitu ya? Nah, mengacu pada buku yang tadi saya tunjukkan juga, bahwa ternyata ujian ini bisa muncul atau bisa hadir kepada hidup kita dari berbagai aspek atau dari berbagai sebab. Yang pertama adalah lingkungan dan interaksi sosial, di mana hal ini tuh pasti berkaitan dengan hubungan kita dengan orang lain atau dengan relasi sosial. Yang pertama adalah bisa jadi kita mendapatkan ujian ini dari orang-orang yang tidak beriman. Dalam artian misalnya nih ya, ketika kita memiliki keinginan yang sangat kuat untuk mendekat kepada Allah, lalu kemudian ada orang lain yang kemudian katakanlah tidak beriman, kemudian bilang sama kita, kamu ngapain sih kayak gitu? Itu tuh adalah kegiatan yang cupu. Terus kemudian misalkan kita pakai kerudung yang agak panjang, lalu disangkanya, wah kamu sekarang udah gak asik lagi dan segala macam. Itu merupakan salah satu contoh bahwa ujian ini bisa hadir dari orang-orang yang tidak beriman. Kemudian ada juga orang-orang yang munafik, keluarga, dan juga anak-anak. Nah, bagi yang sudah memiliki anak, gitu ya, mungkin akan terasa bahwa sebetulnya anak ini selain memang adalah rahmat dan juga rezeki dari Allah, tapi di sisi lain anak juga adalah ujian. Yang pertama adalah tentunya ujian keimanan bagi kita tentang bagaimana akan kita hantarkan si anak ini. Lalu kemudian anak ini kan adalah seorang individu juga ya, yang punya emosi, yang punya keinginan, yang punya kehendak. Dan ketika itu bertentangan dengan kita sebagai orang tua, itu juga bisa menjadi ujian tersendiri. Kemudian kalau untuk keluarga, mungkin ini juga sering dirasakan ya oleh teman-teman, terutama di usia-usia remaja atau bahkan ketika sudah kuliah gitu, di mana kita ini merasa punya pendapat yang berbeda dengan keluarga kita atau tentunya dengan orang tua misalkan. Nah, di satu sisi kita tidak bisa melihat
apa sih baiknya pendapat mereka gitu. Tapi kemudian di sisi lain kita juga enggan atau tidak memiliki keterampilan untuk menyampaikan apa sih yang menjadi keluhan atau kemudian pandangan kita atas segala sesuatu. Sehingga yang di-highlight di sini adalah sebetulnya keluarga, anak-anak, orang-orang terdekat, atau bahkan orang yang tinggal satu rumah, satu atap dengan kita, itu sebetulnya bisa menjadi ujian bagi kita. Kemudian yang kedua, ujian juga bisa berasal dari psikologis dan juga spiritual, di mana ada fitnah yang berasal dari keraguan-raguan dan juga hawa nafsu. Nah, mungkin teman-teman pernah mendengar bahwa setan ini membisik-bisiki kita ketika akan melakukan sebuah kebaikan, sehingga kita ragu untuk bisa melakukan itu. Ya? Bu Teh, ini minta tolong di ini aja, yang apa namanya share screennya Teteh yang di atas kan ada klik more, itu minta tolong dipilih disable annotation. Kalau ini kayaknya garisnya makin banyak ini. Gimana Kak? Maksudnya punten nggak kedengeran? Di share screen yang paling atas kan ada tulisan klik more, minta tolong diklik disable annotation-nya biar nggak banyak. Disable annotation for others. Oh iya betul. Iya, sebetulnya saya juga merasa terganggu dengan coretan ini. Iya. Kalau misalkan saya stop share dulu, lalu saya share lagi, itu bisa hilang nggak ya? Bisa kayaknya deh, dicoba aja. Coba ya. Ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf ya Teh ya. Aduh jadi Ya, nggak apa-apa. Mohon maaf juga, saya agak gaptek nih, nggak tahu caranya. Nggak apa-apa Teh, sama aku juga baru belajar kok. Oke, bentar ya. Iya, sip. Nah, udah kelihatan belum? Sedang proses kayaknya. Proses ya. Ya, sudah. Nah, Masya Allah, sip. Mantap. Ya, nah tadi kita sedang membahas ujian yang kedua, yaitu ujian psikologis dan juga ujian spiritual. Di mana tadi ya salah satu contohnya adalah setan ini membuat kita ragu-ragu ketika akan menghadapi atau akan mengerjakan sesuatu yang bernilai kebaikan. Seperti misalnya mau ikutan kelas nih di Muda Inspiratif gitu ya. Duh, ikutan nggak ya, terus udah mau ikutan nih, udah mau daftar. Tapi kemudian kita jadi ragu-ragu dan mikir, kayaknya aku kalau misalkan kelasnya malam-malam aku bakalan males deh, aku bakalan ngantuk deh dan seterusnya. Akhirnya sampai nggak jadi misalkan ikutannya. Atau misalkan ketika kita punya sesuatu yang baik untuk dibagikan kepada orang lain, katakanlah misalkan share di Instagram dan lain-lain, kemudian ketika akan melakukannya kita tuh jadi ragu-ragu, aduh gimana ya, nanti ada yang baca nggak ya, dan lain-lain gitu. Nah sebetulnya kita juga perlu mewaspadai bahwa jangan-jangan memang itu adalah keraguan-raguan yang lahir dari adanya bisikan setan atau waswasa kepada diri kita. Nah, yang selanjutnya ada juga ujian psikologis dan spiritual ini yang berasal dari hawa nafsu. Dan kita tentu sangat bersepakat bahwa ini adalah ujian yang sangat sulit ya gitu untuk kita hadapi gitu. Karena sebetulnya yang bisa kita ambil atau kita petik hikmahnya dari hawa nafsu ini adalah bahwa sebetulnya kita berhadapannya dengan diri kita sendiri gitu. Kita battle-nya tuh dengan diri kita gitu, sehingga memang itu adalah sesuatu yang sulit. Dan bahkan ketika pada zaman Rasulullah dulu, ketika Rasulullah dan para sahabatnya ini baru memenangkan sebuah peperangan besar, kalau nggak salah perang Badar ya gitu. Lalu seorang sahabat bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, alhamdulillah nih kita udah menang gitu kan ya, katakanlah bahasa gaulnya gitu. Tapi kemudian Rasulullah mengatakan enggak, sebetulnya kita masih punya peperangan lain yang lebih besar gitu. Langsung kan sahabatnya nanya, oh peperangan apa itu? Itu adalah perang melawan diri sendiri. Lalu selanjutnya adalah adanya godaan setan. Nah, jadi sebetulnya ketika kita mencoba untuk melihat dari mana sih ujian ini datang dan mencoba memahami bahwa kita sebagai seorang manusia atau sebagai seorang hambanya Allah ini punya musuh gitu, dan musuh itu adalah setan. Di mana setan ini pasti nggak suka ketika ada orang-orang yang berjalan di jalan kebenaran dan juga melakukan kebaikan gitu, sehingga ketika ada sesuatu terjadi pada diri kita, itu kita bisa memiliki perspektif yang lain sebetulnya, bahwa godaan setan ini barangkali memang mungkin ada gitu, bukan kayak misalnya gini ya, ketika kita lagi stres gitu, lalu kemudian kerasukan setan, bukan kayak gitu, tapi lebih kepada oh jangan-jangan memang ini tuh saya dibisik-bisiki oleh setan gitu, sehingga tidak bergantung sama Allah atau kemudian memandang sesuatu dengan cara yang negatif dan lain-lain gitu. Karena kenapa sih godaan setan ini menjadi sesuatu yang dibahas gitu? Kalau misalkan kita mau melihat konsep manusia dari sudut pandang Islam gitu, memang manusia ini atau kita tuh sebetulnya memang punya musuh dan punya punya kecenderungan untuk
memang digoda gitu sama setan gitu, sehingga penting bagi kita untuk setiap harinya berdoa kepada Allah dengan misalkan kita mau belajar, mau mengerjakan sesuatu dengan kalimat auzubillahi minasyaitonirrajim. Dan di situ kita memohon kepada Allah perlindungan dari godaan setan yang terkutuk gitu. Jadi sebetulnya itu bukan sekedar kalimat pembuka dalam seminar gitu ya, bukan, tapi lebih kepada itu adalah doa sebagai bentuk ketundukan kita kepada Allah dan juga sebagai bentuk kerendahan hati kita kepada Allah untuk meminta perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Nah, lalu selanjutnya ada juga yang namanya ujian akidah, yang salah satu contohnya adalah mencintai sesuatu atau seseorang lebih dari cinta kita kepada Allah. Barangkali ini nggak terasa gitu ya, apalagi misalnya teman-teman yang sangat sayang sama orang tuanya, atau kemudian sudah menikah dan sangat sayang sama pasangannya, atau bahkan sudah punya anak lalu sangat sayang sekali sama anak-anaknya gitu. Nah, kemudian tanpa disadari hal itu tuh meninggikan cinta kita kepada manusia dibandingkan dengan cinta kita kepada Allah gitu. Jadi sebetulnya ini juga adalah ujian akidah tersendiri gitu. Atau misalkan ketika kita meyakini sebuah kebenaran, tapi kemudian kita memilih untuk tidak melakukannya hanya karena takut diomongin orang, misalkan gitu. Seperti misalkan kita sedang semangat nih datang ke kajian atau ke majelis ilmu, lalu kemudian tetangga kita bilang bahwa, wah kamu tuh hati-hati tuh kalau misalkan pergi ke majelis ilmu gitu, kamu tuh nanti bakalan jadi orang yang kaku, kamu tuh jadi nggak asik lagi dan seterusnya. Sampai akhirnya tadi balik lagi pada timbulnya keraguan-raguan, sehingga tadi kita jadinya nggak jadi gitu, mendekat sama Allah itu nggak jadi gitu. Nah, kalau saya baca dari bukunya Dr. Aisyah Uts yang tadi saya tunjukkan, sebetulnya kenapa sih kita perlu memahami dari mana ujian-ujian ini datang gitu. Karena ibaratnya gini, kalau misalkan kita mau pergi berperang, kemudian kita mengenali karakteristik musuh kita seperti apa, itu akan lebih memudahkan kita untuk bisa menghadapi si musuh itu gitu. Begitu pula dengan ujian di hidup kita gitu. Ketika kita tahu karakteristik ujian itu seperti apa, kemudian sumber kedatangannya itu bisa dari mana aja, harapannya kita bisa melakukan langkah-langkah antisipatif agar kemudian kita lebih siap dalam berhadapan dengan ujian tersebut dan juga bisa menghindarkan diri dari kehadiran ujian yang ada gitu ya. Meskipun memang pada dasarnya kita nggak bisa menghindarkan diri kita dari ujian, tapi paling tidak kita bisa bersiap-siap. Seperti misalkan tadi ya tentang godaan setan gitu. Karena kita tahu bahwa salah satu sumber ujian itu bisa datangnya dari setan gitu, maka kita doa sama Allah itu kenceng gitu untuk bisa memohon perlindungan dari Allah. Gitu. Itu teman-teman. Nah, lalu selanjutnya, ini mungkin yang hits di kalangan anak muda zaman sekarang ya. Bagaimana nih dengan ujian perasaan? Nah, biasanya kalau saya sih membaca fenomena ini tuh dari ramainya sosial media gitu ya. Di mana sosial media ini banyak banget yang ngebahas tentang cinta, kemudian juga berkedok dalam tanda kutip ya, berkedok menyuguhkan informasi mengenai pentingnya menikah dan seterusnya gitu ya. Entah kenapa banyak juga gitu postingan-postingan yang kemudian menghadirkan kegalauan massal gitu bagi orang-orang yang melihatnya. Sehingga alih-alih kita jadi bersemangat gitu ya, kita justru jadi kayak ngerasa galau gitu loh, kayak lu gimana ya, kok aku belum nikah sih, kok aku belum ini sih, kok aku belum itu dan lain-lain gitu kan. Atau ada juga hal lain yang memang secara tidak langsung tumbuh dari adanya sosial media, seperti yang pernah saya bahas pada materi insecurity di pertemuan sebelumnya. Sebentar. Oke. Nah, sebetulnya kan perasaan insecure ini bisa muncul dari bagaimana kita melihat kehidupan orang lain ya di sosial media. Nah, begitu pula dengan sebetulnya ujian perasaan ini. Bisa jadi kita merasakan perasaan-perasaan tertentu yang hadir dari perasaan iri atau dengki kita terhadap seorang manusia lain selain diri kita gitu. Nah, sebetulnya bagaimana sih kita berhadapan dengan ujian-ujian perasaan ini gitu. Karena kan sebetulnya ketika kita berhadapan dengan diri kita, otomatis kita pun akan berhadapan dengan perasaan-perasaan kita. Sehingga kita di situ bisa memahami bahwa sebetulnya perasaan ini bukanlah sesuatu yang bisa kita hindari gitu, atau bisa hilang, atau kemudian kita berlagak seolah-olah kita tidak peduli pada perasaan kita. Karena pada dasarnya, secara alamiah, kita ini memiliki emosi gitu. Kita adalah makhluk emosi, apalagi perempuan ya, gitu, di mana memang perempuan ini Allah takdirkan memiliki kepekaan emosi yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki gitu, sehingga ya kita bisa merasakan perasaan-perasaan tertentu.
seperti misalkan sedih, marah, kecewa, takut, jijik, bahagia, khawatir, dan seterusnya. Sebetulnya, dalam proporsi yang tepat, kita membutuhkan semua jenis perasaan-perasaan itu. Karena semua jenis perasaan itu sebetulnya ada manfaatnya. Seperti misalkan perasaan takut gitu ya. Takut itu kan bisa jadi kita asumsikan atau kita persepsikan sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan. Di mana rasa takut dengan bahagia itu kan sesuatu yang perbedaannya kontras ya. Dan orang tuh secara alamiah juga pasti akan menghindari sesuatu yang tidak menyenangkan, lalu kemudian berhubungan dengan bagaimana kita lebih menyukai perasaan-perasaan yang lebih menyenangkan gitu. Sehingga pada dasarnya takut ini ya sebetulnya bukan untuk menghindari gitu, tapi untuk kita kelola, lalu kemudian kita arahkan agar bagaimana ya si perasaan ini bisa justru jadi bermanfaat gitu bagi kita. Seperti contohnya perasaan takut tadi gitu ya, ini bisa jadi sesuatu yang bermanfaat agar kita kemudian melakukan kemudian perasaan sedih misalkan ya, itu kan sebetulnya dalam proporsi yang tepat justru merupakan perasaan yang kita butuhkan agar misalkan kita munculkan keinginan untuk bisa membantu orang lain gitu. Nah lalu ketika misalnya kita nggak pernah nih berhadapan dengan perasaan sedih, kita nggak kenal rasanya sedih itu seperti apa gitu ya, barangkali itu jadi sesuatu yang juga rumit ya bagi kita gitu, karena kita jadinya misalnya jadi nggak peka sama orang lain gitu, atau misalnya kita jadi menganggap bahwa aduh apaan sih gitu doang, remeh gitu, terus kita nggak bisa menyeimbangkan atau kita tidak bisa menyamakan frekuensi dengan orang lain yang sedang merasa sedih misalkan, itu kan bahaya ya gitu. Nah namun jika berlebihan sebetulnya ya tadi perasaan-perasaan ini tentu akan merugikan diri kita sendiri. Berlebihan di sini dalam artian adalah kita terlalu membesar-besarkan perasaannya gitu ya, sehingga kita kehilangan logika atau daya nalar dalam berhadapan dengan sebuah situasi yang nyata gitu. Nah lalu bagaimana sih solusi atau kemudian tindakan yang tepat yang bisa kita lakukan. Yang tentunya yang bisa kita lakukan adalah jadikanlah iman sebagai imam atas semua perasaan kita. Jadi ya kita boleh merasakan perasaan apapun, kita juga menghayati bahwa perasaan ini hadirnya dari Allah, dan ketika kita rasakan maka berarti itu diizinkan Allah untuk kita rasakan, dan tetapi yang menjadi PR-nya adalah bagaimana kita bisa mengelola perasaan itu gitu. Seperti misalkan ketika teman-teman sedang jatuh cinta gitu ya, kan kita tidak bisa menghindari ya gitu perasaan jatuh cinta itu misalnya ya, karena kita punya ketertarikan misalkan terhadap lawan jenis. Nah, tapi kemudian yang menjadi penting adalah bagaimana kita memfollow up atau melakukan tindakan atas perasaan itu. Apakah kita akan ikut sama perasaan itu atau kemudian kita menjadikan keimanan kita sebagai imam atau sebagai tameng atas perasaan-perasaan yang kita rasakan. Nah, sebetulnya ujian datang dalam keseharian, maka healing adalah kebutuhan harian. Karena tadi kita sudah sempat bahas kan tentang sebetulnya hakikat hidup ini memanglah sebuah tempat di mana kita diuji gitu. Dan tadi juga kita sudah bahas bahwa sumber ujian itu bisa hadir dari mana saja gitu, sehingga satu hal yang bisa kita highlight adalah bahwa ujian adalah sesuatu yang hadir dalam keseharian kita gitu. Kita tidak bisa menghindarkan diri kita dari hal-hal yang bisa menekan kita, misalkan gitu ya, istilahnya adalah hidup yang stress free itu kan sebetulnya nggak ada gitu, bahwa ketika kita pengen hidup yang benar-benar tenang, benar-benar damai, benar-benar terbebas dari masalah, ya bukan dunia gitu tempatnya. Sehingga sebetulnya healing adalah kebutuhan harian kita sebagai seorang manusia. Dan alhamdulillahnya gitu ya, sebagai seorang muslim, kita ini difasilitasi oleh Allah untuk dapat melakukan hal ini dalam keseharian kita. Nah, salah satunya adalah dengan sholat ataupun juga zikir selepas sholat. Setidaknya kita punya 5 kali waktu sholat dalam satu hari, yang mana setelah kita sholat itu kita bisa melakukan healing kecil, sebetulnya healing kecil yang kemudian kita lakukan dengan cara misalnya berbicara dengan Allah, atau dalam artian kita curhat gitu ya pada Allah tentang apa yang sedang kita hadapi atau tentang apa yang sedang kita rasakan. Nah, kemudian jika memang tadi ya
ujian itu adalah sesuatu yang berkawan dengan keseharian kita. Lalu apa sih yang harus kita lakukan untuk bisa melakukan healing yang berujung pada barokah life? Sebetulnya saya ingin dengar jawaban dari beberapa peserta terlebih dahulu, boleh mungkin 2 atau 3 orang, bisa open mic dan kemudian menyatakan pendapatnya, sebetulnya apa sih yang bisa kita lakukan untuk bisa melakukan healing yang berujung pada barokah life. Silakan teman-teman, boleh dipilih mungkin sama kakak moderator. Oke, kita cek-cek ya Kak ya. Yuk, siapa nih yang mau raise hand? Silakan. Ada kesempatan emas nih teman-teman. Bisa ngobrol, curhat tanya jawab bareng sama Teh Novi. Yuk raise hand. Nah ini dia Mbak Ayu Istiqomah. Silakan Mbak Ayu Istiqomah. Langsung Kak. Langsung Kak. Oke, syukron Teh moderator. Nah, jadi kalau saya itu saya pernah punya pengalaman yang benar-benar membuat diri saya itu benar-benar ngedown gitu ya, Teh ya. Teh Novi, karena pernah sempat di kayak dijulit gitu ya, dijulit sama beberapa orang terdekat, bahkan itu yang bikin saya itu memang rasanya ngedown sekali, ngedownnya sengedon-ngedonnya gitu. Jadi yang saya lakukan itu ya ini memperbanyak sholat malam gitu ya. Jadi memperbanyak sholat malam, kemudian sama istighfarnya itu lebih dikencengin ya gitu, lebih dikencengin ya sambil nangis-nangis sampai bengkak-bengkak kayak gitu matanya gitu. Nah, itu yang sehingga sepekan kemudian itu udah free lagi. Oh ya, kemarin itu ya memang fase-fase yang memang lagi tidak bisa dimaafin gitu. Ternyata Allah punya cara untuk agar kita dekat sama Allah kayak gitu. Seperti itu. Oke, jazakillah Ayu. Kalau dari Ayu, caranya adalah sholat malam, kemudian Ayu jadi bisa menemukan hikmah bahwa sebetulnya ujian yang saat itu sedang Ayu hadapi membuat Ayu lebih dekat sama Allah. Masya Allah. Silahkan 2 orang lagi, aku pengen denger nih. Yuk teman-teman silakan ambil kesempatan emas ini. Nah, Mbak Koni Atun Naimah, silakan Mbak Koni. Bismillah, ini udah belum ya? Sudah, silakan Mbak. Oh iya. Udah dikasih kesempatan buat ngomong, aduh grogi banget. Santai, tarik nafas dulu boleh. Ini tuh ya, gimana kehidupan kita jadi barokah gitu ya, untuk menyembuhkan luka, ujian dalam keseharian gitu. Lebih kepada sebetulnya apa yang bisa kita lakukan, mungkin ya bisa menambahkan kayak Mbak Ayu tadi. Iya. Mungkin ke Al-Quran dan As-Sunnah. Dengar Teh? Ya, kedengeran. Kembali kepada Al-Quran dan juga kembali Sunnah, ke ya? Al-Quran dan Sunnah. Iya, karena di sana itu kan mesti banyak banget jawaban dari segala persoalan di kehidupan kita. Sedangkan apa yang kita lakukan hari ini atau apa yang terjadi hari ini adalah sebenarnya pengulangan yang terjadi di masa lalu gitu. Para sahabat Rasulullah misal kayak gitu kan, ujiannya kita bisa menyontoh, kita bisa menjadikan sebuah teladan atau panutan gitu ya. Berarti kan maksudnya kalau orang lihat keadaan sekarang tuh kayaknya masih belum seberapa kayak gitu. Itu pertama sih. Terus tadi kedua juga kayak Kak Ayu, menurut Ana sholat tahajud itu menjadi sebuah healing banget, yaitu terasa sebagai obat buat kehidupan ketika ada sebuah persoalan gitu ya. Kayak di ayat Al-Isra itu dalam ayat aqimis sholata liduluki syamsi yang manfaat dari sholat tahajud. Di sana tuh pernah Ana dengar dari ceramahnya Ustadz Adi Hidayat 4 manfaat orang yang melaksanakan sholat tahajud gitu. Salah satunya berikan derajat yang tinggi
di sisi Allah, kemudian diberikan solusi dalam kehidupan sehari-harinya gitu. Itu langsung dari Allah. Pokoknya di situ dimudahkan gitu. Itu dua yang saya ingat sih gitu. Kurang lebih gitu aja sih, grogi. Iya. Udah teh. Iya, Jazakumullah khairan jazakallah. buat Iya, kesempatan. amin. Kalau dari Mbak Koni Atun, sebetulnya kembali kepada Al-Quran dan juga kembali kepada Sunnah. Dan yang menarik adalah tadi sebuah mindset bahwa sebetulnya ketika sesuatu sedang terjadi pada kita hari ini, itu bukanlah sesuatu yang pertama kali terjadi di dunia ini gitu. Jadi ketika misalkan tadi kita sedih atau kemudian kita merasa memiliki ujian-ujian tertentu, sebetulnya itu bukanlah pertama kalinya gitu. Kita bukan orang pertama di dunia yang menghadapi hal itu gitu. Jadi kemudian ketika misalkan kita kembali kepada misalnya kita mengacu pada bagaimana sih dulu para sahabat menghadapi hal yang sama gitu, kita jadi bisa punya insight sebetulnya, kita bisa jadi terinspirasi gitu. Apa sih yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu ketika misalkan sedang sedih. Begitu ya Mbak Koni Atun, terima kasih banyak. Ya, silakan yang lain. Yuk teman-teman, ambil kesempatan emas. Masya Allah, Mbak Syifaul Afida, silakan Mbak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kedengaran nggak, Mbak? Ya, kedengeran. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya mau coba menjawab. Kan kalau dua jawaban sebelumnya memang itu penting sih ya. Kembali kepada Al-Quran, terus ibadahnya diperkuat gitu. Tapi kalau misalnya dari saya pribadi, saya sempat di fase ketika memang saat itu iman sedang rendah, terus ibadahnya mungkin kendor. Jadi untuk sholat tahajud buat saya itu gak mudah gitu. Terus hal kecil yang menurut saya itu berpengaruh banget sih adalah ketika saya mencoba mengingat sebenarnya saya itu apa gitu. Saya ini manusia biasa yang lemah, gak bisa apa-apa, dan cuma bisa bergantung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala aja. Dan dengan mengingat hal itu aja, itu udah bikin perasaan saya itu lebih tenang gitu. Misalnya ada masalah yang saya rasa itu sangat berat dan saya rasa saya itu nggak bisa gitu menyelesaikan itu semua. Mungkin saya nangis, mungkin saya mengeluh gitu ya. Kenapa ini kok terjadi sama saya? Tapi tetap saya coba mengingat lagi ke sebenarnya saya ini apa? Tugas saya hanya berusaha, sebagaimana yang pernah dikatakan Mbak Novi juga sebelumnya, terkait insecure gitu kan, atau kekhawatiran akan masa depan. Jadi ya jalani aja dulu, terus coba tenang. Kalau misalnya memang bisa dan memungkinkan, ya coba lakukan ibadah yang mungkin bisa dilakukan saat itu secepat mungkin. Misalnya kayak saya itu kalau di kantor sering sering stres gitu, misalnya banyak tekanan, tapi begitu saya coba sholat duha, nggak tahu kenapa hati jadi adem. Jadi memang sarana ibadah itu berpengaruh banget buat mengademkan hati. Tapi mungkin langkah pertama dengan mengingat kita itu siapa, dengan mengingat kita punya Allah, jadi insya Allah bisa lebih healing ke diri kita sendiri. Gitu. Masya Allah, terima kasih banyak Syifaul Afida. Insightful banget ya teman-teman gitu, karena memang ketika kita mau coba untuk menghayati lebih dalam terkait dengan ujian-ujian yang kita terima gitu ya, entah itu yang pernah terjadi maupun yang masih sekarang kita alami gitu, sebetulnya pada hakikatnya gitu ya, berhadapan dengan ujian itu tuh mengembalikan kita kepada sebuah titik di mana titik itu adalah titik yang sangat rendah, di mana di titik terendah itulah kita kemudian menyadari kembali sebetulnya kita ini siapa sih gitu. Kalau ibu saya sering bilang bahwa kita ini kan hambanya Allah, katanya. Bebas atau Allah mau ngapain gitu. Maksudnya Allah mau membuat kita seperti apa itu kan ya bebas lah, terserah Allah gitu. Bahkan istilahnya ketika Allah mencelupkan kita pengen jadi warna merah, bisa kan terus kita jadi warna merah, ya terima gitu. Kemudian ketika Allah mau kita jadi warna biru, ya terima juga gitu. Jadi memang penerimaan atau kemudian penghayatan kembali tentang siapa kita di dunia ini itu menjadi sesuatu yang sangat penting sekaligus mahal sebetulnya. Kenapa mahal gitu ya? Karena memang tidak semua manusia itu bisa
kemudian rendah hati untuk mau melakukan hal itu. Kalau insight-nya tuh pasti Allah kasih banget gitu, tapi kemudian bagaimana kita menyikapi insight tersebut, apakah kita mau melakukannya atau tidak, ya itu adalah menjadi sesuatu yang PR gitu ya bagi kita. Dan lagi-lagi kita juga butuh berdoa gitu kepada Allah, mudah-mudahan kita bisa dipertemukan dengan kesadaran-kesadaran tadi gitu, karena tadi itu adalah sesuatu yang mahal gitu. Bukan hanya tentang bagaimana kita berupaya gitu, tapi lebih kepada bagaimana pula kita bisa punya pengetahuan sebelumnya gitu. Karena tadi misalkan kita nggak pernah tahu bahwa kita ini adalah seorang hambanya Allah. Lalu dari mana kita bisa mengingat atau bisa memunculkan sikap yang terbaik untuk kemudian, oh ya udah ini adalah ujian, yang nggak apa-apa, ini kan saya hamba gitu. Nah kalau kita nggak punya pengetahuan sebelumnya itu kan sesuatu yang lebih sulit ya gitu. Dan alhamdulillah semoga kita semua pada malam hari ini juga bisa mensyukuri gitu ya, bahwa sebetulnya atas ujian-ujian yang kita hadapi itu kita nggak pernah kekurangan bahan atau kekurangan istilahnya amunisi begitu ya untuk bisa menghadapinya. Allah itu pasti udah pernah ngasih tahu dulu ilmunya sebelumnya sebelum kita berhadapan dengan ujiannya gitu. Begitu pula seperti ketika kita sedang ada di kampus atau sedang ada di sekolah gitu ya. Kita kan nggak tiba-tiba UTS ke tiba-tiba UAS ya gitu. Pasti sebelum UTS, sebelum UAS itu kita pasti pernah melakukan pertemuan-pertemuan pembelajaran sebelumnya gitu. Begitu pula dengan bagaimana Allah men-treat kita dalam kehidupan ini. Nah, terima kasih banyak buat teman-teman yang tadi sudah menyampaikan apa yang menjadi pendapat atau kemudian mungkin itu penghayatan dari perjalanan spiritualnya gitu ya tentang bagaimana sih healing yang kemudian berujung pada barokah life. Nah, lalu apa yang menjadi jawaban saya atas pertanyaan ini gitu ya, sekaligus ini juga merupakan sesuatu yang ya tadi saya bilang bahwa saya entah kenapa merasa terharu sekaligus apa namanya amazing dan juga bangga sama Islam gitu. Mudah-mudahan hal ini juga bisa membuat semangat berislam kita tuh lebih terbakar juga gitu ketika kita mengetahui bahwa oh ternyata Islam ini emang keren gitu dan Islam itu adalah sesuatu yang terkeren di antara sesuatu yang lain gitu. Karena apa sih yang membuat hal itu terjadi gitu ya. Oke. Mungkin sebelumnya kita bisa mengacu dulu pada barokah itu sebetulnya apa sih gitu. Kalau memang materi pada malam hari ini kan judulnya Islamic Healing for Barokah Life gitu ya. Berarti kan memang yang menjadi kejaran atau yang menjadi tujuannya adalah punya hidup yang barokah. Gimana sih caranya gitu ya. Nah, kita kembali dulu pada definisi dari barokah itu apa. Nah, ini saya kutip dari muslim.or.id. Dalam bahasa Arab, barokah itu bermakna tetapnya sesuatu dan bisa juga bermakna bertambah atau berkembangnya sesuatu. Nah, ada dua kata yang kemudian berkaitan dengan barokah, yaitu tabrik, yang artinya adalah mendoakan seseorang agar mendapatkan keberkahan, dan juga tabarruk atau istilah untuk meraup berkah. Nah, kemudian makna barokah dalam Al-Quran dan Sunnah yang mungkin ini juga sering didengar oleh teman-teman adalah langgengnya kebaikan atau kadang pula bermakna bertambahnya kebaikan dan bahkan bisa bermakna kedua-duanya gitu. Jadi ketika misalkan kita punya kehidupan yang barokah itu sebenarnya adalah terjadinya pertambahan kebaikan atau langgengnya kebaikan dalam kehidupan kita. Nah, mengacu pada barokah life tadi gitu ya, saya kemudian jadi bertanya-tanya sebetulnya healing yang seperti apa sih yang mendatangkan keberkahan gitu ya, karena ya kalau kita mau membedah terminologi healing itu sendiri atau kemudian kita mau membahas tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan healing itu sendiri, sebetulnya ada sangat banyak sekali metode-metode gitu ya. Bahkan semakin kesini itu semakin banyak metode-metode healing yang kemudian dimunculkan pada keilmuan psikologi. Nah, tapi di sini kita akan berfokus pada healing yang mendatangkan barokah life itu seperti apa sih gitu. Sebelumnya saya mau cerita dulu, saya sangat senang menceritakan ini kepada orang lain gitu ya, karena menurut saya itu adalah sesuatu yang sebetulnya obrolannya ringan gitu, tapi kemudian membuat saya berpikir mendalam tentang apa yang sedang saya lakukan selama ini, khususnya dalam kehidupan akademi saya di Magister Profesi Psikologi. Jadi suatu hari saya sedang melakukan satu termin mata kuliah namanya CBT atau Cognitive Behavioral Therapy, di mana itu tuh setiap minggu selama kurang lebih 1 bulan atau 1,5 bulan gitu ya, saya berhadapan dengan seorang klien yang mana setiap minggunya saya bertemu dengan klien itu dan melakukan terapi sepanjang 1 sampai 1,5 jam. Nah, kemudian suatu hari
ketika saya selesai melakukan terapi CBT itu kepada klien saya pergi ke rumah ayah mertua saya. Lalu kemudian ayah saya bertanya, "Teteh habis dari mana?" katanya gitu kan. Akhirnya saya cerita bahwa, "Iya nih ayah, tadi aku habis praktik terapi kayak gini-gini." Aku ceritain aja ya, apa sih yang terjadi pada terapi itu, kemudian bagaimana prosesnya dan lain-lain. Kebetulan ayah itu merupakan orang yang memang suka belajar, kemudian punya wawasan yang luas juga gitu, sehingga ketika membicarakan tentang hal itu kami jadi bisa saling berdiskusi yang lebih dalam tentang terapi yang sedang dilakukan itu seperti apa. Nah lalu kemudian di part sekian obrolan kami saya cukup tercengang gitu ya ketika ayah saya bilang bahwa teh kalau orang-orang psikologi itu kan biasanya katanya mengatasi orang-orang yang kemudian bermasalah secara jiwa ya katanya gitu. Iya ayah, aku bilang gitu. Emang gimana gitu, aku bilang gitu kan. Nah terus ayah nanya, sebetulnya jiwa ini yang punyanya siapa sih gitu. Waduh aku jadi tring gitu kan. Iya ya, jiwa itu yang punya adalah Allah, aku bilang gitu. Nah, menurut Teteh katanya ya, ketika jiwa ini dimiliki oleh Allah, kemudian si jiwa ini bermasalah, healing terbaik yang bisa dilakukan untuk si jiwa ini tuh apa sih gitu. Apakah dengan metode-metode yang apalah itu katanya namanya keren-keren gitu ya, atau sebetulnya ya mengembalikan si jiwa ini pada hakikatnya katanya gitu. Ibaratnya si jiwa ini kan memanggil-manggil akan sesuatu gitu ya, lalu kemudian ya kebutuhan jiwa itu adalah kembali kepada apa yang menjadi esensinya gitu, yaitu dikembalikan kepada Allah yang maha memiliki si jiwa itu, maksudnya yang membolak-balikan dan seterusnya gitu. Karena ya ibaratnya ketika si jiwa ini bermasalah dan jiwa ini punyanya Allah gitu, ya kita konsulnya kepada yang punyanya gitu. Kebayang nggak sih teman-teman? Nah, di sini saya juga jadi mengingat kembali gitu ya tentang sebuah analogi yang saya pernah dapatkan dari mendengar kajiannya Ustazah Yasmin Mogahed yang mungkin teman-teman juga pernah mendengar ya gitu. Nah, salah satu kajian yang dibawakan oleh beliau ini membahas mengenai sebuah analogi gitu ya ketika Yasmin Mogahed ini ceritanya bertanya gitu pada peserta seminar pada saat itu. Lalu beliau bilang, kita ini atau kalian ini kan sebetulnya adalah orang-orang yang setiap harinya itu terbiasa untuk membawa kendaraan kan, katanya gitu. Terus peserta seminar pada saat itu bilang, ya gitu. Nah lalu Yasmin Mogahed memberikan sebuah analogi. Nah, coba bayangkan katanya ketika pada suatu hari kamu ini melewati jalan yang akan menuju kepada pom bensin, di mana memang di pom bensin itulah kamu tuh setiap kendaraan kamu bensinnya habis, kamu pasti ngisinya ke sana gitu kan. Nah, pasti kamu udah hafal banget ke jalan itu gitu, dan memang tujuannya adalah ketika kendaraan ini habis bensin, berarti yang dicari adalah bensin kan gitu, sehingga pergi ke SPBU itu udah paling benar lah gitu. Nah, tapi kemudian katanya bayangkan jika suatu hari tepat di sebelah pom bensin itu ada orang yang menjual lemon squash atau mungkin di bahasa kitanya orange juice kali ya, dengan harga yang sangat murah, yang bahkan murahnya itu melampaui harga atau maksudnya jauh lebih murah lah intinya daripada bensin yang dijual oleh SPBU gitu. Nah, lalu pertanyaan dari Ustazah Yasmin Mogahed adalah, kamu mau nggak kira-kira membeli lemon squash untuk kamu isikan ke kendaraan kamu gitu? Kan harganya lebih murah nih gitu. Lalu si peserta seminar atau peserta acara pada saat itu tuh pada ketawa gitu, kayak, ih nggak mungkin banget kali, gimana sih gitu, masa kendaraan diisi sama orange juice gitu kan pasti bakal jadi rusak dan seterusnya gitu. Terus mereka pada ketawa gitulah. Nah lalu Ustazah Yasmin Mogahed bilang bahwa iya kita bisa menertawakan analogi itu gitu ya, tapi sebetulnya itu adalah hal yang tanpa sadar sering kita lakukan. Jadi kita mengisi jiwa kita dengan sesuatu yang selain Allah gitu ya, dan berharap akan menemukan penyelesaian dari sana gitu. Padahal sebetulnya itu adalah sesuatu yang tidak tepat gitu, karena ya ibaratnya tadi ya jiwa kita memanggil-manggil akan sesuatu yang akan sangat tepat jika dijawab dengan kembali kepada Allah gitu, tapi kemudian kita melakukan yang lain gitu. Atau analogi lain yang barangkali lebih mudah adalah misalkan ketika kita lapar gitu ya. Lalu ketika kita lapar itu kan sebetulnya kita butuhkan adalah makanan, yang mana makanan ini haruslah makanan-makanan yang sehat gitu, tapi kemudian kita makannya sesuatu yang bersifat junk food atau kemudian makanan yang sangat pedas atau makanan-makanan yang tidak sehat lainnya gitu. Sebetulnya mungkin memang itu meredakan lapar, tapi ya tidak sehat ya bagi tubuh kita gitu, sehingga ya memang
kita mesti mewaspadai nih gitu, jangan-jangan alih-alih melakukan healing yang mendatangkan keberkahan gitu, siapa tahu ternyata kita sedang melakukan yang sebaliknya. Misal ketika kita sedang sedih atau kita berhadapan dengan emosi-emosi tertentu gitu, yang seharusnya jalan pulangnya adalah memang mengembalikan permasalahan kita kepada Allah misalkan. Tapi kemudian yang kita lakukan adalah menghabiskan waktu untuk menonton drama Korea misalkan. Ya dalam artian ya pokoknya mah ini aja lah gitu, menghibur diri gitu. Jadi yang jadi fokusnya adalah menghibur dirinya, bukan menyelesaikan masalah sampai ke akarnya gitu. Sehingga yang perlu kita ingat adalah bahwa healing yang akan dapat mendatangkan keberkahan adalah healing yang tidak bertolak belakang dengan peran kita sebagai hamba, yang mana ia haruslah bersesuaian dengan apa yang dikehendaki Allah gitu. Jadi ya kita cek sebenarnya Allah sukanya apa sih gitu, Allah maunya apa sih atas diri kita gitu. Dan ketika kita berhadapan dengan permasalahan tertentu gitu, Al-Quran ini bilangnya apa sih gitu. Allah ini menginginkan apa atas diri kita. Begitu. Nah lalu ini yang membuat saya sangat senang sekali, dan maksudnya saya merasa feeling blessed gitu ya, alhamdulillah Allah menakdirkan saya menjadi seorang muslim gitu ya, karena berkaitan dengan healing ini, ilmu psikologi itu punya 2 strategi untuk menghadapi stres. Tapi ternyata Islam punya 12 kali lipat gitu. Bayangin nggak sih gitu, sementara ilmu psikologi cuma punya 2, kita punya 24 loh gitu. Lalu kenapa sih kita tidak mengembrace atau tidak mensyukuri si 24 ini gitu, tapi kita sibuk mencari yang lainnya gitu. Nah, kalau di ilmu psikologi ini, tepatnya dikatakan oleh Lazarus gitu ya, dalam coping stress strategy, itu dinyatakan bahwa sebetulnya strategi untuk menghadapi stres itu ada 2. Yang pertama adalah emotional focus, yang kedua adalah problem focus. Di mana jika kita menggunakan strategi emotional focus, berarti kita menyelesaikan perasaannya dulu, baru kemudian menyelesaikan masalahnya. Sementara jika kita menggunakan problem fokus, maka kita menyelesaikan dulu permasalahannya dengan mengesampingkan terlebih dahulu apa yang menjadi perasaan kita, baru nanti kita selesaikan perasaannya gitu. Nah, tapi ternyata menurut Islam itu ada cara-cara yang jauh lebih keren sih kalau menurut saya gitu ya. Sekaligus memang inilah cara-cara yang diinginkan Allah kepada kita sebagai seorang hamba gitu. Nah, apa saja sih 24 cara healing ini gitu ya. Dan tentunya ini juga saya dapatkan dari buku ini, The Brick of the Throne. Mungkin kalau teman-teman penasaran sama buku ini, teman-teman bisa cari di toko-toko buku impor, bisa di toko-toko buku yang tersedia di Malaysia misalnya gitu, karena dulu saya dapatnya dari sana. Dan saya belum tahu kalau di Indonesia ini tersedianya di mana gitu. Tapi ketika teman-teman cari secara online, nah saya rasa teman-teman akan mendapatkannya. Nah, metode healing dalam Islam itu yang pertama adalah memohon perlindungan kepada Allah. Jadi tadi ya, karena kita tahu bahwa sebaik-baik pelindung diri kita adalah Allah gitu, sehingga ketika kita berhadapan dengan segala sesuatu yang tidak menyenangkan, kita bermohon atau memohon perlindungannya itu kepada yang Maha Melindungi, yaitu Allah gitu. Dan bahkan ketika kita berhadapan dengan sesuatu yang hubungannya adalah dengan diri kita sendiri, di mana tadi misalkan kita berhadapan dengan hawa nafsu gitu, kita tuh sulit gitu menghandle diri kita sendiri, maka kita boleh memohon perlindungan kepada Allah gitu. Bukan boleh, bahkan sangat dianjurkan untuk memohon perlindungan kepada Allah. Bahkan dalam salah satu doa yang barangkali teman-teman juga sudah akrab mendengar doa ini, ada satu kalimat yang sangat cantik menurut saya gitu ya, ketika doa itu berisi, ya Allah janganlah engkau tinggalkan aku meskipun hanya sekejap mata gitu, karena ya itu adalah sebuah pernyataan di mana ya Allah, aku tuh nggak bisa loh ngurusin hidup aku sendiri gitu. Nah, sebetulnya ketika kita tadi ya mengakui bahwa oh kita tuh emang hamba yang lemah, yang nggak bisa loh ngurusin diri kita sendiri gitu, ya itu tuh kembali lagi kepada yang tadi dikatakan oleh teman kita gitu ya, bahwa inilah kesadaran kita secara penuh sebagai seorang hamba gitu, bahwa namanya juga hamba, betapa lemahnya kita gitu, sehingga kita butuh bersandar kepada Allah. Lalu betapa bodohnya kita juga gitu, sehingga kita hanya bisa berprasangka atas diri kita, seperti misalkan wah kayaknya cara ini bisa deh, cara itu bisa deh gitu, padahal sebetulnya yang paling benar-benar tahu bagaimana solusi penyelesaian terbaik itu adalah Allah. Nah, lalu kemudian berkaitan dengan kehambaan ini gitu, kita juga sebetulnya nggak benar-benar punya ide gitu, atau nggak benar-benar tahu sebenarnya tentang apa sih yang bisa membuat kita bahagia, membuat kita sedih, membuat kecewa dan seterusnya gitu, karena ya memang hanya Allah lah
yang menjadi satu-satunya zat yang sangat mengetahui tentang diri kita, bahkan tentang blind spot yang kita punya gitu. Jadi sebetulnya ketika memang kita menyadari gitu ya bahwa cara healing yang terbaik itu adalah memohon perlindungan kepada Allah gitu, karena misalnya saja kita berhadapan dengan diri kita nggak bisa menghadapi diri kita tanpa pertolongan dari Allah dan tanpa memohon perlindungan dari Allah. Atau bahkan ketika kita berhadapan dengan orang jahat misalnya gitu ya. Sebetulnya kan ketika memang misalnya gitu kita benar dijahatin sama orang atau orang itu berhasil ngejahatin kita, itu kan balik lagi bahwa itu adalah ada dalam kehendaknya Allah gitu. Kemudian ketika kita memohon perlindungan kepada Allah untuk terlindungi dari orang jahat gitu ya, itu adalah sebuah kesadaran juga dari diri kita bahwa Allah ini menggenggam jiwa setiap manusia gitu. Jadi ya tadi kenapa ya kita kok jadinya mencari perlindungan kepada hal-hal yang selain Allah gitu. Padahal sebetulnya Allah pun telah menyatakan dirinya bahwa Allah adalah orang yang mohon maaf, Allah adalah zat yang sangat mengurus hambanya atau sangat mengurus makhluknya gitu. Nah, lalu yang kedua adalah melakukan ruqyah. Nah, mungkin bagian ini saya tidak akan membahas lebih dalam karena saya tidak memiliki keilmuan yang cukup untuk membahas hal ini. Tapi kemudian seperti yang kita ketahui bahwa ruqyah ini juga bisa membuat kita terhindar dari godaan-godaan setan ya gitu. Nah, lalu yang selanjutnya adalah yang bisa menjadi metode healing juga adalah percaya dengan penuh ketulusan, atau kalau di bukunya Dr. Aisyah Uts ini dibilangnya adalah believe strongly gitu ya, bahwa Allah ini mendengar setiap doa. Sebetulnya kan khususnya di masa-masa usia 18 sampai 30 sampai 40 gitu, kita tuh berhadapan dengan banyak hal yang baru di dalam kehidupan kita. Atau mungkin kalau teman-teman pernah dengar istilahnya adalah quarter life crisis ya gitu. Meskipun saya kurang sepakat sih dengan dengan konsep quarter life crisis ini gitu, tapi kemudian memang banyak orang yang mengatakan bahwa memang ketika kita berhadapan dengan sebuah krisis dalam hidup kita di usia 25-an itu namanya adalah quarter life crisis gitu. Nah, kalau kita mau mencoba untuk mencermati isu tersebut gitu ya, sebetulnya seringkali yang membuat orang-orang seumur kita ini resah, galau, gelisah, khawatir, dan seterusnya adalah hal-hal yang misalkan berkaitan dengan kenapa ya aku tuh belum nikah, kenapa ya aku tuh belum lulus, kenapa ya aku kok nggak bisa seperti orang lain yang punya pekerjaan yang hits misalkan gitu. Atau kapan sih Allah tuh mengabulkan doa aku dan seterusnya gitu. Itu kan jadi stres tersendiri ya bagi kita gitu. Dan kemudian yang bisa kita lakukan untuk menghealing hal tersebut adalah tadi percaya dengan penuh ketulusan bahwa Allah mendengar setiap doa. Nah, lalu yang selanjutnya adalah merendahkan hati untuk bergantung kepada Allah. Seringkali tanpa kita sadari, kita ini jadi bergantung pada diri kita. Karena kita menganggap bahwa, aku kan udah berusaha atas apa yang ingin aku capai gitu. Jadi kita tanpa sadar bergantung pada usaha kita gitu. Atau kemudian kita berpikir bahwa ya aku kan pintar, aku kan terkenal misalkan, atau aku kan punya orang tua yang bisa membantu dan seterusnya gitu. Pastilah aku bisa lulus ujian misalnya gitu. Nah, kita jadi lupa gitu bahwa kebergantungan kita itu seharusnya bukan terletak pada hal-hal yang seperti itu gitu. Karena misalnya kita pintar pun gitu kan, Allah tuh maha berkehendak. Bisa jadi ketika ujian kita tuh dibikin lupa gitu. Jadi kita nggak paham, aduh gimana ya ini cara menjawabnya gitu. Nah, kemudian juga ketika misalkan kita menggantungkan harapannya pada tadi, status yang kita punya, kondisi keluarga yang kita punya, gitu. Sebetulnya itu kan adalah harapan-harapan yang digantungkan pada dahan yang rapuh ya gitu, yang kapanpun bisa membuat kita menjadi kecewa gitu. Sehingga sebetulnya sesuatu yang bisa menjadi metode healing dalam hal ini adalah kita merendahkan hati kita untuk benar-benar bergantung kepada Allah, dengan meyakini bahwa ranah kita sebagai manusia adalah ranah usaha, sementara ranah Allah adalah ranah hasil. Dan begitu pula kontrak kita dengan Allah itu kan kontrak usaha ya gitu, bukan kontrak hasil. Jadi ketika kita misalkan sudah berusaha, sudah capek-capek melakukan segala upaya untuk bisa berhasil, dan tapi ketika suatu hari Allah bikin itu nggak berhasil misalkan, boleh nggak sih gitu ya? Ya boleh-boleh aja ya, kan Allah tuh maha berkehendak, dan Allah pasti punya maksud baik dalam menjadikan usaha kita ini berhasil atau tidak gitu. Sehingga ya mudah-mudahan ini yang bisa kita latihkan terus-menerus, bahwa kita butuh untuk merendahkan hati kita untuk bergantung kepada Allah.
Nah, selanjutnya adalah mengingat Allah dengan zikir dan membaca Al-Quran. Sebetulnya mengingat Allah di sini bukan hanya zikir dalam artian kita menyebutkan asma-asma Allah setiap kali habis sholat, misalkan gitu. Tapi kemudian ketika kita membaca buku yang berkaitan dengan Allah, kemudian seperti saat ini kita menghadiri kelas yang juga membicarakan tentang Allah gitu. Intinya di momen-momen di mana kita ini sedang mengingat Allah, sebetulnya itu adalah zikir juga gitu kan. Dan membaca Al-Quran. Nah, berkaitan dengan membaca Al-Quran ini, sebetulnya ada salah satu ayat di Al-Quran yang mengatakan bahwa sebetulnya Al-Quran ini adalah syifa, obat bagi penyakit yang ada di dalam dada gitu. Nah, saya sempat menjadikan ayat ini sebagai bahan diskusi gitu ya dengan teman saya gitu, bahwa lalu teman saya bilang kayak gini, katanya emangnya penyakit yang di dalam dada itu apa gitu, kan bukan tentang jantung koroner ya gitu. Pastinya di sini Allah tuh sedang membicarakan mengenai penyakit yang ada di dalam dada itu kan berarti kan di jiwa ya, berarti itu kan penyakit-penyakit psikis atau psikologis gitu. Sehingga sebenarnya ayat itu juga menyatakan bahwa jika kamu menghadapi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan psikis gitu ya, kembalilah kepada Allah gitu, kembalilah kepada Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah syifa atau obat bagi penyakit yang ada di dalam dada. Oke, yang selanjutnya adalah ini berkaitan juga dengan apa yang tadi kita bahas di awal ya, bahwa yang bisa kita lakukan sebagai metode healing adalah mengingat kembali tujuan dan manfaat dari adanya ujian yang Allah hadirkan gitu. Ketika tadi kita membahas mengenai sebetulnya dunia ini adalah sebuah ruang kelas raksasa gitu, yang pasti Allah tuh bermaksud tertentu gitu dalam memberikan ujian kepada kita. Kan nggak mungkin ya tiba-tiba kita diuji lalu kemudian Allahnya ikhlas aja gitu kepada kita. Kan nggak gitu gitu. Tapi ketika kita diuji sama Allah gitu, sudah pasti Allah ini bermaksud baik atas diri kita, di mana Allah ini ingin membersihkan sekaligus menumbuhkan diri kita. Membersihkan dan menumbuhkannya apanya sih gitu? Sebetulnya kan banyak hal ya, keimanannya, kemudian pemikirannya, kedewasaannya, cara kita berpikir dalam memandang masalah, atau bahkan mendewasakan pula interaksi kita dengan orang lain. Nah, yang selanjutnya adalah menerima ketetapan dari Allah gitu, bahwa ketika kita menyadari bahwa Allah bisa berkehendak apapun atas diri kita, bahwa Allah Maha menetapkan segala sesuatu gitu ya, itu sebenarnya bisa menjadi titik awal di mana kita menyelesaikan masalah-masalah yang kita miliki gitu, bahwa oh kita ngeh dulu nih kira-kira siapa sih yang menjadikan atau menetapkan permasalahan ini terjadi. Nah, lalu selanjutnya adalah menyadari bahwa bersama kesulitan ada dua kemudahan. Nah, ini seringkali kita sebutkan atau seringkali kita baca dalam sholat-sholat kita ya, tepatnya di surat Al-Insyirah gitu, bahwa bersama kesulitan ada kemudahan, dan ayat itu diulang selama 2 kali di surat tersebut. Gitu. Nah, saya pernah menonton bahasan mengenai surat Al-Insyirah ini dari salah satu influencer Malaysia, namanya adalah Aida Azlin. Kemudian beliau ini membahas tentang sebetulnya ketika kita punya satu kesulitan, Allah ini menghadirkan dua kemudahan gitu. Jadi perbandingan antara kemudahan dan kesulitan ini sebenarnya adalah 2:1. Sehingga ketika kita mengalami satu kesulitan, coba deh kita hayati kira-kira dua kemudahan apa yang sebetulnya sedang Allah hadirkan kepada kita gitu. Seperti misalkan ketika kita tidak punya uang misalkan. Nah, lalu kemudian kita mencoba menghayati dua kemudahannya apa sih itu. Mungkin yang pertama adalah, oh saya tiba-tiba dapat makanan dari orang lain. Lalu yang kedua adalah, oh tapi alhamdulillah juga ya, ternyata dalam kondisi yang sempit saya masih bisa bersyukur, misalnya kayak gitu. Nah, lalu yang selanjutnya adalah seperti yang tadi disebutkan oleh teman kita juga, yaitu mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Karena ketika kita memiliki kebingungan atau kita ingin tahu tentang sesuatu yang sedang kita hadapi dalam artian masalah gitu ya, dan kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, sebetulnya kita bisa menemukan jawaban-jawabannya. Gitu. Lalu yang selanjutnya adalah meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Nah, dalam artian di sini tuh bukan ketika masalahnya terjadi lalu kita meningkatkan ketakwaan gitu ya, bukan hanya itu, tapi kemudian dengan atau adanya masalah, sedang terjadi atau tidaknya ujian, PR kita memang meningkatkan kapasitas ketakwaan kita kepada Allah. Nah, lalu yang selanjutnya adalah meningkatkan amal soleh kita, gitu. Seperti contohnya, amal soleh ini kan seringkali berhubungan dengan bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain ya. Entahlah misalnya kita memberikan kebaikan kepada orang lain, dan seterusnya.
Jadi ketika kita meningkatkan amal soleh ini gitu ya, ketika memang itu berhubungan dengan orang lain, kita bisa jadi lebih berfokus pada kebaikan yang kita lakukan dan berfokus pada kehidupan orang lain gitu daripada berfokus pada diri kita sendiri. Kemudian jika amal soleh yang lain atau kemudian itu diartikan sebagai ibadah-ibadah harian kita, ketika misalkan kita lebih khusyuk sholat hajutnya dan lain-lain gitu ya, itu tuh juga bisa menggeser fokus kita. Jadi kita lebih berfokus pada ibadah-ibadah yang kita lakukan dibandingkan dengan hanya berfokus pada masalah yang sedang kita hadapi gitu ya. Nah, sebenarnya kan kita juga tidak bisa menghindarkan diri gitu ya dari mengingat masalah yang sedang kita alami gitu. Jadi ketika kita berhadapan dengan situasi yang tidak menyenangkan atau katakanlah menekan gitu ya, sebetulnya ya secara tidak langsung kita pasti jadi kepikiran gitu ya. Ya bohong lah gitu kalau misalkan kita bilang ya nggak tahu sih saya jadi lupa sama masalah dan seterusnya gitu. Sebenarnya enggak gitu, tapi lebih kepada fokusnya ini ada di mana sih gitu. Nah, jadi ketika kita berfokusnya pada ibadah yang kita lakukan gitu, kita jadi bisa lebih menggeser sih fokusnya gitu. Bukan berarti melupakan, tapi kita jadi punya sesuatu yang lebih lebih bermanfaat atau lebih urgent untuk kita pikirkan gitu. Lalu yang selanjutnya adalah memohon ampunan kepada Allah. Barangkali ini tidak perlu dijelaskan lebih lanjut ya, tapi ada satu hadis yang sangat cantik dan juga sangat menenangkan bagi saya, dan ini pernah saya tuliskan di buku Heal Yourself. Mungkin ketika teman-teman baca, teman-teman pernah ingat nih bahwa saya pernah menuliskan hadis ini, di mana Allah mengatakan kepada seorang hamba yang mendatanginya dalam keadaan berdosa bahwa jika dosa yang kamu punya ini sebesar langit dan bumi, maka aku akan mengampuni engkau gitu, asalkan engkau mendatangiku dengan tulus lainnya gitu. Jadi hadis tersebut mengatakan bahwa sebetulnya sebesar apapun dosa yang kita punya, jika kita benar-benar dengan ketulusan hati, dengan ketundukan dan seterusnya mendatangi Allah untuk kemudian bertaubat gitu, dan kita berkomitmen untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun yang lain, maka Allah sebetulnya akan mengampuni kita gitu kan, dengan ampunan yang sama besarnya dengan dosa yang kita lakukan. Kemudian selanjutnya adalah mengingat kembali bahwa dunia ini hanya sementara atau temporary gitu ya, bahwa ya sedih itu ada masanya, senang itu ada masanya juga. Nggak mungkin kita hidup sedih terus, nggak mungkin juga hidup kita tuh senang terus gitu. Jadi sedih, senang, dan perasaan-perasaan lainnya adalah sesuatu yang Allah pergulirkan dalam kehidupan kita. Nah, selanjutnya adalah mengingat kematian. Dalam hal ini saya jadi ingat pada bagaimana dulu saya menghadiri pemakaman nenek saya. Jadi qadarullah pada saat itu saya ini tiba-tiba nggak tahu gimana gitu ya berdiri paling depan gitu di pemakaman itu. Jadi tepat di depan saya itu adalah kuburan yang sudah digali gitu. Kemudian saya kan jadi orang yang benar-benar menyaksikan tanpa terhalang oleh orang lain gitu ya, ketika jenazah dari nenek saya ini dimasukkan ke dalam tanah secara perlahan gitu kan. Dan tiba-tiba nggak tahu kenapa pada saat itu saya jadi teringat bahwa ya Allah, aku tuh akan kayak gitu juga gitu, cepat atau lambat aku tuh akan menghadapi hari di mana aku pun dimasukkan ke dalam tanah gitu. Dan ternyata jika ingat kepada hal itu gitu, rasa-rasanya banyak hal itu jadi nggak penting gitu, kayak misalkan apakah mimpi aku akan tercapai atau enggak, apakah aku akan bisa menjadi sesuatu yang aku harapkan atau enggak, apakah aku bisa jadi kaya atau enggak, misalkan apakah aku bisa jadi orang-orang yang menginspirasi atau enggak, dan seterusnya gitu ya. Itu tuh ternyata jadi sesuatu yang nggak penting gitu, bahwa ketika mengingat bahwa kita akan menjumpai kematian gitu, ternyata yang paling penting bagi kita adalah Allah ridho atas diri kita gitu, karena keselamatan kita atau surga yang akan nanti kita capai sama-sama insya Allah itu kan sebetulnya atas dasar keridhoan Allah kepada kita ya gitu. Jadi kayak wah, ternyata ketika berhadapan dengan ingatan mengenai kematian itu banyak hal menjadi tidak penting gitu, yang penting adalah gimana nih pulang selamat atau enggak gitu. Oke. Sebelum saya jelasin yang ke-15 dan seterusnya, mau ngecek dulu nih udah pada ngantuk belum? Masih semangat nggak nih? Masih semangat? Semangat ya. Ini semuanya mengandung bawang tuh, ya Allah. Masih semangat ya kalau teman-teman pengen minum dulu atau
mau pegangan dulu, boleh lah gitu ya. Mudah-mudahan masih bisa fokus karena kita masih akan membahas poin ke 15 sampai dengan 24. Wah, aku lihat chatnya nih, masih semangat katanya. Aduh, ada yang ngambil tisu dulu katanya. Semangat banget. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali ya. Yang nomor 15 adalah berfokus pada kehidupan akhirat. Sebetulnya ini berkaitan juga dengan penjelasan yang tadi gitu ya. Nah, ketika kita menyadari bahwa dunia ini sementara, dunia ini temporary, dan kehidupan yang kekal itu adanya di akhirat. Dan sebetulnya dunia ini kan hanya persinggahannya, sehingga apapun yang kita lakukan di sini, apapun yang kita persiapkan di sini, sebetulnya itu adalah bekal persiapan kita untuk menuju kehidupan akhirat yang jauh lebih kekal dan lebih abadi gitu. Sementara kita pun mendapatkan kabar dari Allah melalui Al-Quran gitu ya, bahwa ada loh orang-orang yang kelak di akhirat itu meminta kepada Allah, ya Allah, aku rela deh meskipun kulit aku disayat gitu, aku rela asalkan engkau mengizinkanku untuk bisa kembali ke dunia dan memperbaiki segala amalan yang pernah dilakukan gitu. Kurang lebih ayatnya berbicara tentang hal itu, lalu kemudian ya tentu saja tidak bisa gitu. Tentu saja Allah tidak mengabulkan apa yang menjadi permohonan orang tersebut gitu, karena ketika jatah hidup di dunia kita sudah selesai, ketika kita sudah wafat gitu ya, sebetulnya memang waktu kita sudah selesai, sudah habis. Kita tidak bisa kembali lagi kepada dunia untuk kemudian memperbaiki hal-hal yang ingin kita perbaiki gitu. Jadi ya istilahnya there's no point of return gitu. Kita nggak bisa kembali lagi ketika kita sudah sampai ke akhirat. Maka memang di dunia ini adalah waktu di mana kita berbekal gitu. Dan ketika kita mengkonversi waktu kita di dunia dengan kehidupan kita di akhirat, sebetulnya kan waktu yang kita punya ini hanya sekitar 1,5 jam. Kebayang nggak sih 1,5 jam ini sangat sebentar banget gitu. Kalau kita bandingkan dengan webinar kita pada malam hari ini, jauh lebih panjang durasi kita diskusi malam ini gitu daripada kehidupan di dunia kita yang sebenarnya cuma 1,5 jam gitu. Jadi ya alih-alih kita berfokus pada masalahnya, berfokus pada kesusahan yang kita rasakan gitu kan, yuk kita alihkan fokus kita pada kehidupan yang ada di akhirat nanti gitu. Lalu yang selanjutnya adalah mengingat adanya pahala bagi si sabar. Berkaitan dengan hal ini, saya juga pernah mengalami sebuah perjalanan spiritual yang menurut saya sangat mengharukan gitu, karena disitulah ternyata Allah itu sedang memberikan sebuah situasi atau sebuah kondisi atas hidup saya agar saya menyadari bahwa pahala bagi orang sabar itu Allah janjikan gitu. Jadi ceritanya saat itu saya masih kalau nggak salah entahlah masih tingkat akhir di S1 atau udah lulus gitu ya. Dan intinya saat itu masa-masa di mana saya sedang mengalami sesuatu yang sangat berat gitu. Lalu kemudian saya menangis dalam waktu yang panjang, dan saya juga jarang keluar kamar, bahkan untuk hal yang sangat saya sukai, yaitu makan gitu, saya jadi kehilangan semangat untuk melakukan hal itu. Lalu kemudian sahabat saya datang dengan sebelumnya menghubungi saya dulu, boleh ke rumah nggak gitu, lagi ada di mana dan seterusnya, tapi saya nggak jawab gitu karena ya entah kenapa saya nggak tertarik aja gitu untuk melakukan interaksi dengan orang lain. Nah tapi kemudian ya qadarullah sahabat saya pada saat itu datang, dan karena mungkin dia juga menghormati kondisi saya yang memang sedang tidak ingin berinteraksi dengan orang lain gitu, dia hanya sebentar sekali datang dan membawa makanan kesukaan saya, yaitu bubur ayam. Saya ingat banget. Kemudian dia cuma ngasihin bubur ayam itu, lalu kita salaman dan dia memeluk saya, dan dia membisikkan satu kalimat kepada saya yang alhamdulillah itu masih membekas bagi saya sampai dengan hari ini, yaitu sahabat saya bilang, "Noh, jika kamu tidak pernah merasakan ujian ini, maka dari mana kamu akan mendapatkan pahala sabar?" Udah aja. Dia nggak berbicara lebih lanjut, tapi ya kemudian dia pupukin pundak aku dengan bilang, insya Allah kamu kuat gitu. Akhirnya dia langsung pulang gitu kan. Nah, tapi kemudian saya memikirkan kalimat itu berhari-hari gitu, dan bahkan sampai saat ini pun ketika saya berhadapan dengan sesuatu gitu ya, saya jadi ingat bahwa oh mungkin disinilah Allah ingin memberikan ladang kepada saya untuk bisa meraup pahala sabar. Nah, lalu yang selanjutnya adalah fokus pada berkah dan rezeki dari Allah. Kalau teman-teman ingat, mungkin teman-teman bisa mengingat kembali cerita dari, kalau nggak salah, Nabi Ayub ya, yang sakit gatal itu.
Nah, lalu kemudian istrinya itu bilang gitu, kamu kan seorang nabi gitu, coba deh kamu minta dong kepada Allah untuk disembuhkan gitu kan. Nah, tapi kemudian jawaban suaminya adalah enggak, ini tuh belum seberapa dari nikmat yang Allah berikan kepadaku gitu. Jadi kalau aku minta disembuhkan sekarang, betapa malunya aku kepada Allah karena apa yang Allah berikan sebagai sesuatu yang membahagiakan, menyenangkan, rezeki dan seterusnya itu jauh lebih banyak daripada rasa sakit yang saat ini dialami katanya gitu. Lalu yang selanjutnya adalah berjuang mengalahkan setan. Nah, salah satunya tadi ya berjuang melawan hawa nafsu dengan ya tadi kita tidak menuruti apa yang menjadi hawa nafsu, tapi kemudian tadi menjadikan iman sebagai imam atas perasaan-perasaan yang kita sedang rasakan. Lalu yang selanjutnya adalah meninggalkan sesuatu yang sifatnya meragukan. Karena sebetulnya kan yang ragu-ragu ini biasanya berasal dari setan ya. Jadi meragukan di sini dalam artian ketika kita tidak mengetahui ilmunya, ketika kita tidak mendapatkan data atau ya tadi ya pengetahuan yang cukup jelas akan sesuatu, ya jangan kita mengikuti sesuatu gitu. Tapi kemudian ketika hal itu berhubungan dengan sesuatu yang sifatnya adalah hubungan kita dengan Allah, kemudian juga peribadahan kita kepada Allah gitu, kita coba deh cari ilmunya gitu. Jangan sampai kita juga melakukan sesuatu hanya karena ikut-ikutan aja gitu. Nah, intinya adalah tadi ketika kita merasa ragu gitu ya udah tinggalin aja gitu, karena boleh jadi itu datangnya dari setan. Dan ini berkaitan juga dengan poin-poin yang lain, yaitu menambah ilmu pengetahuan. Dalam hal ini sebetulnya bukan hanya ilmu pengetahuan di bidang lain yang teman-teman sedang pelajari, tapi kemudian yang sangat menjadi penting bagi diri kita adalah menambah ilmu pengetahuan dari ilmu-ilmu syar'i, atau kemudian ya dalam artian kita mencoba untuk mengenal lebih dalam tentang Allah, tentang diri kita di hadapan Allah, dan juga mempelajari Islam itu sendiri. Nah, kalau yang saya rasakan sebetulnya ya saya masih sangat jauh banget gitu ya dari ilmu-ilmu yang banyak ini gitu. Karena sebetulnya ya semakin belajar itu kan semakin tidak mengetahui segala sesuatu yang gitu. Jadi sebetulnya menambah ilmu pengetahuan ini bukan sesuatu yang sifatnya opsional atau bisa kita pilih gitu, tapi merupakan sebuah keharusan bagi kita sebagai seorang muslim. Nah, lalu selanjutnya adalah berkaca pada sikap para ilmuwan muslim terdahulu. Nah, sebetulnya mungkin bukan hanya para ilmuwan muslim, tapi lebih juga kepada bagaimana sih kisah-kisah terdahulu dalam sirah nabawiyah, atau para sahabat nabi atau para nabi dan rasul ketika berhadapan dengan ujian ini, sikapnya seperti apa gitu. Nah, lalu yang selanjutnya adalah bersama-sama dan menguatkan ukhuwah Islamiyah. Seperti yang kita tahu, sebetulnya ya kalau misalnya kita sendirian gitu ya, kita ini ya pasti akan rentan terhadap dinamika atau naik turunnya emosi, naik turunnya keimanan, dan seterusnya. Tapi kemudian sebagaimana kita disyariatkan untuk bisa hidup secara berjamaah dan bersama-sama gitu ya, sebetulnya ini adalah sesuatu yang bagi saya sih sangat menolong ya bagi kita sebagai seorang manusia, di mana lewat hidup secara bersama-sama atau tadi ya menguatkan ukhuwah Islamiyah dalam artian menguatkan persaudaraan kita sebetulnya dengan sesama muslim yang lain gitu ya. Ini adalah sesuatu yang bisa menjaga kita dari keterpurukan keimanan sebetulnya gitu. Karena bayangkan ya kira-kira misalnya nih teman-teman ini lagi dalam perjalanan naik gunung. Bisa dibayangkan seperti apa perjalanan naik gunung, pastikan terjal, berliku, banyak batu, banyak ranting, misalkan terus juga licin jalannya. Dan bayangkan ketika di jalanan seperti itu kita membawa beban yang sangat berat. Bawa tas yang tinggi, carrier gitu kan. Terus kita jalan di jalanan yang kayak gitu. Kalau misalkan kita jalan sendirian gitu ya, pasti ketika kita jatuh tuh ya udah jatuh aja gitu. Tapi bayangkan kalau kita jalannya bersama-sama. Jangankan ketika kita jatuh gitu ya, sebelum kita jatuh pun gitu ya, udah pasti ada teman-teman kita yang akan menolong kita gitu dan bilang bahwa kamu jangan lewat situ, itu salah, nanti kamu jatuh dan seterusnya. Dan analogi itulah yang sebetulnya perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, bahwa kita sangat membutuhkan sahabat-sahabat yang soleh-solihah gitu, yang kemudian bisa mengingatkan kita untuk kembali kepada Allah atas apapun yang sedang kita hadapi. Lalu yang selanjutnya adalah menghindarkan diri dari fitnah, dan yang terakhir adalah forgiveness atau melakukan pemaafan. Sekian yang bisa saya sampaikan, khusus untuk bagian ke-24, nanti saya akan kirimkan link podcast, karena saya pernah membahas forgiveness ini lebih dalam di podcast tersebut. Mudah-mudahan nanti saya bisa titipkan kepada panitia untuk dibagikan kepada para peserta di malam hari ini ya.
Oke, Teh. Iya. Nah, terakhir ini lalu sebetulnya jika memang kita tadi ya punya 24 cara dalam healing gitu. Lalu bagaimana? Boleh nggak sih kita datang ke profesional untuk bisa mencari bantuan gitu ya? Profesional di sini dalam artian psikolog, konselor, atau psikiater gitu ya. Sebetulnya boleh gitu ya. Karena itu merupakan upaya kita atau upaya kita sebagai seorang hamba khususnya dalam menjemput pertolongan Allah. Jadi ya memang khususnya misalnya gitu ya, ketika saya bertemu dengan klien atau ketika saya juga misalnya konsul dengan orang lain gitu ya, sebetulnya ya memang bukan orangnya yang bakal memberikan bantuan gitu, tapi ya pada akhirnya Allah yang memberikan bantuan lewat jalan orang-orang yang profesional tadi gitu. Jadi ya ketika teman-teman merasakan sesuatu, lalu kemudian merasa butuh ditolong, merasa butuh bantuan, jangan ragu-ragu untuk mendatangi profesional, dan tentunya jangan ragu-ragu untuk mendatangi Allah dengan segala perasaan yang teman-teman rasakan. Karena seperti quotes yang menjadi tagline dari Heal Yourself, going back to Allah and let Him heal you. Jadi yuk kita pulang kepada Allah dan biarkanlah Allah menyelesaikan masalah-masalah kita, meringankan beban-beban kita, dan menghealing apa yang sedang menjadi benang-benang kusut di pikiran serta di jiwa kita. Jazakumullah khairan katsiran. Sekian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mohon dimaafkan jika memang ada penjelasan yang masih kurang berkenan dan seterusnya, karena saya pun masih sangat mempelajari materi ini dan masih perlu melakukan pembelajaran lebih lanjut tentang Islamic healing ini. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan itu bisa menjadi sesuatu yang baru bagi teman-teman atau yang membuka cakrawala berpikir teman-teman, dan mohon dimaafkan sekali lagi jika memang tadi ya ada hal-hal yang mungkin saya juga kurang tepat menjelaskan atau tidak bisa diterima dan lain-lain. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi di sesi diskusinya ya. Oke, silahkan saya kembalikan kepada moderator. Masya Allah, tabarakallah, Teh jazakillah khairan katsiran. Amin. Izin minum dulu ya. Silakan Teh, silakan. Masya Allah, gimana teman-teman? Lancar banget ya. Aku rasanya nih nangis bombay, ini kayak banyak bawang ini di sekitar mataku nih, ya Allah. Maaf loh, nggak bermaksud. Oh, apa Teh, Masya Allah, ngena banget di hati. Bikin kita tersadarkan ya bahwa healing versi Islami itu banyak banget caranya. Betul. Masya Allah. Oke teman-teman, kita mau lanjut nih. Sekarang akan ada bedah cerita. Ada 2 cerita yang udah dipilih nih sama panitia. Nanti Teh Novi bisa kasih jawabannya ya Teh ya. Boleh. Aku Cerita ini maksudnya gimana nih Kak? Jadi ada teman-teman yang mau menceritakan kisahnya. Nanti aku share screen sebentar ya. Terus nanti Teh Novi bisa kasih masukan. Gimana nih? Oke, boleh. Sip, sudah terlihat teman-teman? Terlihat Teh? Ya, Udah. Ada 2 cerita pilihan ya. Ini dari Mbak Anggrek. Izin aku bacain ya Teh ya. Ya, ini disamarkan ya namanya. Samarkan. Bunga-bunga pokoknya. Jadi Mbak Anggrek ini punya kisah masa lalu yang agak menyedihkan. Waktu masih kecil Mbak Anggrek pernah sering kena marah sama orang tuanya, sering diberikan perilaku yang kasar, dan itu terjadi juga kepada adiknya. Lalu Mbak Anggrek ini kadang juga sering melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh orang tuanya. Jadi apakah Mbak Anggrek ini termasuk orang yang belum ikhlas dalam menerima luka dari masa lalu? Terus gimana ya caranya untuk aku bisa menyembuhkan luka ini? Karena jadi terulang kembali nih ke adiknya, dan Mbak Anggrek juga melakukan hal yang sama. Itu gimana tuh Teh? Oke, ya. Saya bisa baca pertanyaan yang lain dulu atau ini langsung dijawab dulu atau gimana nih Kak? Bacain lagi ya, kalau gitu 1 pertanyaan lagi. Oke, boleh. Mbak Krisan, ini juga sama nih, inner child-nya sering mengganggu. Sampai Mbak Krisan ini didiagnosa depresi dan kena gangguan gaib Teh. Cuman orang tuanya nggak percaya sama hal itu. Jadi karena sebabnya juga dikarenakan oleh hatinya yang terlalu banyak memendam emosi negatif sama orang tua sebetulnya. Sampai-sampai waktu pas lagi COVID ini, dia mau nangis cuman ditahan-tahan. Karena kan di rumah terus nih, lagi work from home juga. Jadi gimana tuh Teh cara menanggulanginya? Oke, sip. Ujian ini loh, bedah kasus. Masya Allah. Karena sebetulnya ada, jadi saya ingat itu di perkuliahan saya juga sempat ada kayak misalkan
ya namanya blind case gitu ya, atau kasus buta gitu. Jadi kita sebenarnya nggak tahu kliennya siapa, terus kemudian kita dikasih kayak gini nih, enak kayak gini, lalu bagaimana gitu. Jadi atau misalkan disuruh memecahkan kasusnya, atau bahkan memecahkan sebetulnya orang ini kepribadiannya seperti apa gitu. Dan ketika baca ini saya jadi kayak, waduh, saya lagi ujian lisan nih. Dejavu ya Teh. Oke, ini pertanyaannya cuma 2 atau gimana Kak? Ya Kak, pertanyaan. Nanti ada selanjutnya lagi dari pertanyaan selanjutnya dari yang bertanya MDS, ada linknya, nanti kita buka lagi. Oke, baik. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semuanya, mohon izin untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman dengan seluruh keterbatasan yang saya punya, dengan keilmuan yang sangat masih dangkal sekali, dan mudah-mudahan saya berdoa semoga Allah membimbing saya dalam menjawab pertanyaan dari teman-teman, agar kemudian apa yang tersampaikan itu sebetulnya bukan hanya tentang bagaimana keilmuan ini menggiring saya untuk bisa menjawab, tapi saya sangat berharap agar saya bisa menghantarkan pesan-pesan cintanya Allah melalui menjawab pertanyaan teman-teman. Oke, saya coba jawab untuk pertanyaannya Mbak Anggrek ya gitu. Jadi kan kalau yang saya tangkap adalah Mbak Anggrek ini pernah mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari orang tua, lalu kemudian secara tidak sadar atau juga bahkan sadar gitu ya, Mbak Anggrek ini mengulangi perlakuan yang sama kepada adiknya yang berusia 10 tahun. Sebenarnya ada tamu. Ya. Oke. Nah, jadi kan yang saya tangkap adalah tadi ada pola pengasuhan yang berulang, yang kemudian ketika mungkin konteksnya di sini Mbak Anggreknya belum nikah kali ya. Kalau Mbak Anggreknya udah nikah dan punya anak, barangkali hal ini pun bisa kemudian tersampaikan kepada anaknya gitu. Nah, tapi sesuatu yang bisa coba saya tangkap di sini adalah ya tadi adanya ibaratnya luka yang kemudian tersampaikan kembali kepada orang lain gitu ya. Nah, pertanyaannya kan adalah apakah aku termasuk orang yang belum ikhlas dalam menerima luka dari masa lalu? Sebetulnya dimensi ikhlas ini ya sangat dalam sekaligus sangat abstrak begitu ya. Karena ketika misalkan saya jawab iya nih belum ikhlas, atau saya bilang sudah ikhlas gitu, saya sebetulnya tidak punya kapasitas untuk bisa menjudge ke arah sana gitu. Tapi kemudian jika memang masih ada sisa-sisa luka masa lalu, barangkali memang itu terjadi gitu. Nah, lalu bagaimana caranya untuk bisa menyembuhkan luka ini? Jika memang Anggrek merasa ini sudah sangat mengganggu, saya rasa masalah seperti ini tidak hanya perlu dilakukan dengan self-healing atau menghealing diri sendiri, tapi kemudian cara terbaik adalah Anggrek menemui profesional atau psikolog untuk kemudian mendiskusikan atau mengkonsultasikan permasalahan yang sedang terjadi, dan harapannya nanti dengan konsultasi seperti itu, Anggrek bisa menemukan sebetulnya cara terbaik apa sih yang bisa Anggrek lakukan yang disesuaikan dengan kondisi, potensi, dan juga kemungkinan-kemungkinan baik yang ada di kehidupan Mbak Anggrek. Begitu. Masya Allah. Oke, berarti harus ada ikhtiarnya dulu ya Teh ya. Iya. Oke. Dan alhamdulillah tapi keren banget ya Mbak Anggrek ini sudah bisa menyadari apa yang menjadi permasalahannya begitu. Masya Allah. Ya, oke. Yang selanjutnya Teh, Mbak Krisan. Mbak Krisan. Inner child sering mengganggu ya. Nah, sebetulnya saya juga ingin meluruskan kembali nih tentang penggunaan istilah inner child gitu, karena ya seperti halnya istilah-istilah lain yang sekarang sedang marak dan berkembang begitu. Sebetulnya ada banyak istilah-istilah yang terkesan overuse atau kemudian tidak tepat dalam menggunakannya gitu. Jadi saya mengingatkan kembali kepada teman-teman untuk kemudian berhati-hati dalam menggunakan istilah. Jika ingin menggunakan istilah tertentu, pastikan teman-teman mengetahui betul tentang apa sih yang dimaksud dengan istilah tersebut. Nah, Oke, di semester 3 saya didiagnosa depresi dan kena gangguan gaib. Yang setelah saya telusuri, ternyata sebabnya juga karena hati yang terlalu banyak memendam emosi negatif kepada orang tua. Lalu sudah coba cerita baik-baik, tapi orang tuanya berpikir kalau dia mengada-ngada, papa sibuk di kantor dan diam sendiri, sering menangis sendiri diam-diam ke kamar mandi. Jadi intinya sih kalau kita mencoba untuk membayangkan kondisi dari Krisan ini, kondisinya sangat penuh dengan konflik ya gitu. Dalam artian ya dia mengetahui apa yang sedang terjadi di dirinya gitu, tapi kemudian ketika ingin melakukan proses mencari bantuan gitu, orang tuanya tidak mendukung dan menganggap bahwa itu cuma mengada-ngada.
Sementara tadi ya papanya juga adalah orang yang sibuk, lalu jadinya gitu, kemudian si Krisan ini jadi menangis diam-diam di kamar mandi gitu. Nah, sebetulnya ketika semester 3 didiagnosa depresi, ya saya mengasumsikan ini bahwa yang mendiagnosa adalah memang psikolog atau psikiater, sehingga jika memang sudah mendapatkan diagnosa tersebut, yang bisa dilakukan adalah bertanya kepada psikolog atau psikiaternya tentang bagaimana pengobatan yang bisa dilakukan terhadap Krisan gitu. Karena meskipun dua orang didiagnosa hal yang sama, misalkan sama-sama depresi gitu ya, bisa jadi pengobatan untuk orang yang satu dengan orang yang lain ini berbeda, tergantung bagaimana kondisi dari si individunya tersendiri. Nah, lalu kalau memang benar ada gangguan gaib, maka mungkin yang bisa dilakukan adalah mengintegrasikan bantuan antara bantuan spiritual, bisa dengan misalkan tadi ruqyah atau kepada ustadz dan seterusnya, tapi yang jelas bukan kepada dukun atau orang pintar ya. Dan kemudian juga mencari bantuan profesional dari segi medisnya gitu, entah itu psikolog atau psikiater, sehingga keduanya bisa terintegrasi kemudian menyelesaikan masalah yang sedang terjadi. Dan jangan lupa juga untuk terus bergantung kepada Allah. Mudah-mudahan Allah meluruskan hati orang tua yang kemudian bisa jadi mendukung pengobatan yang akan dilakukan oleh Krisan. Jadi ya pada intinya adalah silahkan menemui profesional dengan kemudian tadi mengintegrasikan antara bantuan spiritual dengan bantuan medis atau psikolog dan juga psikiater. Begitu. Oke, Masya Allah. Jadi gitu ya Mbak Krisan ya, datang ke profesional terkait dan minta bantuan sama pemuka agama yang lebih paham ya Kak ya. Betul, iya. Yes. Tapi sekali lagi bukan ke dukun loh guys. Ya, jangan pintar. Orang pintar minum tolak Iya. salah. Oke, selanjutnya kita mau cek nih di bertanya MDS. Minta tolong ya. Oke. Nah, ini dia. Yang pertama, dari anak baik. Teh, mau nanya dong, gimana kita bisa merasakan berkahnya hidup yang kita jalani sekarang? Gimana tuh Teh? Kita ngerasain berkahnya hidup. Ini hidup udah berkah belum ya? Atau jangan-jangan belum berkah? Sebetulnya keberkahan hidup itu ya banyak ya indikatornya gitu, tapi kemudian yang bisa kita rasakan adalah ya hidup yang berkah itu bukan berarti hidup yang tanpa ujian, yang kemudian kita ini stress free gitu ya, tadi nggak pernah berhubungan dengan stres, nggak pernah punya masalah gitu, bukan seperti itu. Tapi kemudian ketika kita bisa tenang menghadapi permasalahan kita karena kita tahu kepada siapa kita harus bergantung, ya maka itu adalah salah satu yang bisa mencirikan bahwa hidup kita barokah. Nah, lalu ketika tadi kita kembali kepada definisinya, maka hidup yang berkah ini adalah adanya kebaikan yang bertambah-tambah. Seperti misalkan ketika kita mendapatkan pertambahan gaji, kita jadi tambah lebih baik nggak dalam menyantuni orang lain gitu, atau dalam menginfakkan harta di jalan Allah gitu. Nah, atau ketika misalkan kita ditakdirkan Allah untuk memiliki pendidikan yang lebih tinggi, misalkan apakah itu menjadikan keberkahan bagi orang-orang di sekitar kita dengan misalkan ilmu yang kita punya ini kita pergunakan untuk membantu dan juga menginspirasi mereka, misalnya gitu. Atau ketika kita memasuki fase hidup tertentu, misalkan dari asalnya kuliah lalu kita sekarang bekerja, nah apakah terjadi nih pertambahan amal soleh kita saat kita bekerja gitu. Jadi ya tadi lihat aja apakah terjadi pertambahan kebaikan dalam kehidupan kita atau tidak begitu. Oke. Mungkin kalau jawabannya lebih tepatnya seperti apa ya teman-teman bisa cari lebih lanjut ya, tapi ya yang bisa saya hayati dari pertanyaan itu adalah ya tadi adanya pertambahan kebaikan dan juga kita bukan berarti hidup yang tanpa masalah begitu. Masya Allah. Ini dalam hidup ya Teh ya. Hidup yang berkah, lebih bermanfaat, banyak berkontribusi untuk umat. Masya Allah. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Anonymous. Kalau metode healing Islam bisa lebih menyembuhkan, bagaimana dengan peran psikologi di sini nih Teh? Tadi ya Teh ya, sebagai ikhtiar. Kalau metode healing dalam Islam bisa menyembuhkan, bagaimana dengan peran psikolog di sini? Nah, sebagai seorang calon psikolog, insya Allah teman-teman mohon doanya ya. Sekarang saya masih menempuh pendidikan dan alhamdulillah, qadarullah wa innalillah lagi tesis, jadi ya bisa dibayangkan seperti apa huru-hara dalam hidup. Ya, jadi sebetulnya kalau misalkan
kita bukan, cara berpikirnya bukanlah memisahkan gitu antara healing dalam Islam dengan peran psikolog gitu, tapi kemudian justru dengan mengetahui adanya metode-metode healing dalam Islam tadi, kita sebagai calon-calon psikolog ini bisa menerapkan metode-metode tersebut untuk membantu orang lain. Itu kalau dari perspektif psikolognya gitu, tapi kemudian dari perspektif kita sebagai orang yang melakukan healing atau katakanlah kita yang merasakan permasalahannya gitu kan, sebetulnya tadi sudah dibahas juga bahwa bukan berarti kita ini nggak boleh meminta bantuan kepada profesional gitu, karena meminta bantuan kepada profesional adalah salah satu cara kita untuk bisa menjemput pertolongan Allah gitu. Jadi bukan berarti ya kita udah nggak butuh orang lain lagi gitu, karena ada hal-hal tertentu yang kita justru banyak blind spotnya tentang diri kita, sehingga kita butuh orang lain untuk meluruskan pandangan kita, untuk bisa membuat kita melihat potensi kebaikan yang tidak terlihat atas sebuah masalah, dan juga untuk bisa memberdayakan diri kita dari adanya masalah yang sedang kita hadapi gitu. Karena kalau misalkan kita mikir-mikir sendiri gitu ya kan, mungkin akan lebih lama tuh perjalanan dalam menyelesaikan masalahnya. Nah, tapi kemudian ketika kita ditolong sama orang lain, ya mudah-mudahan itu jadi mempercepat proses dan juga meningkatkan kualitas dari si proses itu sendiri. Kurang lebih seperti itu. Masya Allah, jadi gitu ya, untuk mempercepat proses dari masalah kita. Jadi harus dikulik dulu nih masalahnya datangnya dari mana nih. Gitu ya Teh ya. Oke. Oh iya, satu lagi. Tadi dapat Mbak Najma ya, yang pemenang tadi, pemenang kuis. Mbak Najma boleh Ya. nih bertanya langsung secara khusus kepada Teh Novi. Silakan, Mbak Najma Fatimah. Masih hadir. Mana nih, coba kita search Mbak Najma. Mbak Fatimah Najma bertanya-tanya langsung. Dalam hitungan ketiga. Internet tuh nggak stabil ya? Aman kok, Kak. Mbak Najma Fatimah. Halo. Hadiahnya nih, hadiah langsung bertanya. Oke, kita hitung dalam hitungan ketiga. 2, 1, tet. Ya, Mbak Najma sayang sekali belum berjodoh. Tapi nanti bisa banget ya Teh, kalau mau tanya-tanya langsung ya, lewat DM Instagram boleh atau WhatsApp. Boleh, tapi mohon maaf kalau misalkan ternyata saya lama gitu balasnya, karena memang suka nggak fokus sama medsos atau sama WhatsApp gitu. Ya, Masya Allah. Oke, jadi aku mau sedikit mengulang kembali tadi insight-insight yang didapat dari materi dari Teh Novi hari ini. Oke, jadi penting banget nih kita memahami dari mana hujan itu datang supaya kita bisa melakukan langkah antisipasi ya Teh ya. Habis itu tadi tuh yang ngena banget tuh, jadikanlah iman sebagai imam atas semua perasaan kita. Aduh, Masya Allah, sebagai tameng ya Teh ya. Terus yang paling penting lagi ternyata Islam punya cara healingnya sendiri dan ternyata itu banyak. Dan ternyata melebihi dari ilmu psikologi yang diciptakan oleh manusia ya Teh ya. Masya Allah banget. Oke, jazakillah. Ngomong-ngomong, ada anak psikologi kah di sini? Ada Teh, ada. Ini dari tim anak psikologi Teh. Siapa? Ini banyak dari tim muda inspiratif nih Teh. Nafisa. Oh iya, halo, salam kenal. Yang lain. Halo, Teh. Ya, halo. Khusus buat teman-teman dari psikologi, aku mau ngasih bukan pesan sih, tapi kayak ajakan gitu loh, untuk jangan berpuas pada ilmu psikologinya, tapi kemudian ayo kita cari bagaimana Islam membahas tentang sesuatu. Dan bahkan sekarang kan ada Islamic psychology ya, ayo kita coba cari tahu gitu, karena dunia ini sangat membutuhkan psikolog-psikolog muslim yang justru menjadikan Allah sebagai landasan bergeraknya. Semangat semuanya. Masya Allah. Oke, sekarang kita mau memasuki sesi foto yuk teman-teman. Yang foto. Kamera. Sekarang sesi foto bareng tuh jadi sendiri-sendiri ya. Iya. Mudah-mudahan pandemi segera berakhir ya. Pengen banget ketemu sama teman-teman secara offline. Amin ya Rob. Semoga bisa ketemu langsung nih Teh. Amin. Yuk teman-teman yang mau open kameranya silahkan. Iya, mau benerin jilbab juga boleh. Iya, ambil bergonya langsung cepet-cepet.
Ya. cepat, mudah dan aman, langsung rapi, langsung cantik, anti tembem. Oke, slide 1 udah penuh nih. Coba slide 2 kita lihat. Ya, masih kurang. Ayo, mana lagi? Yes. Boleh dikasih aba-aba ya, Kak Bella. Oke, siap. Kita mulai ya. Senyum jangan putus, ditahan senyum yang lama. Senyum 3 jari, boleh dibuka. Enggak usah senyum aja, senyum manis. Oke, kita hitung. 1, 2, 3, senyum. Oke, slide selanjutnya. Tahan senyumnya. 1, 2, 3, senyum. Oke, kasih muka paling sumringah. 1, 2, 3, senyum. Oke, yang terakhir. 1, 2, 3, senyum. Oke, cukup. Jazakallah khairan katsiran. Amin. Jazakumullah khairan katsiran teman-teman. Semoga tidak puas ya dengan materi pada malam hari ini. Karena kalau nggak puas kan jadi cari lebih lanjut ya gitu. Mudah-mudahan cari lebih lanjut dan semoga kita bisa ketemu di kesempatan baik lainnya. Amin ya rabbal alamin. Oke. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata, mohon maaf apabila saya banyak bercanda ya. Mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Segala kebaikan datangnya dari Allah, segala kesalahan datangnya dari saya. Kita tutup dengan beristighfar 3 kali. Yuk. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan membaca doa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.